go, make my body go, make our bodies higher and higher. Su Fang tidak tahu apa yang baik untuknya. Jika dia bisa mengikuti Tuan Muda Dong Xuanjun, masa depannya tidak akan terbatas. Bahkan jika dia tidak mau menyerah, tidak perlu bentrok dengan Tuan Muda Dong Xuanjun. Menyinggung Dong Xuanjun sama dengan menyinggung pavilion surgawi mendalam timur. Bagaimana dia bisa menonjol di domain ilahi mendalam timur di masa depan? Demi kebebasan, dia lebih memilih mati daripada tunduk. Saya sangat mengagumi Su Fang. Penggarap harus seperti ini. Setidaknya, siapa yang bisa menandingi keberanian dan keberaniannya? Itu benar. Haruskah kita sebagai kultivator rendahan dikendalikan sepanjang hidup kita? Kultivator harus memiliki hati yang pantang menyerah. Bahkan jika kita gagal, bahkan jika kita mati, kita tidak boleh menjadi pengecut seumur hidup. Bagus sekali. Penggarap harus seperti bintang, mengembangkan kecemerlangannya sendiri. Sekalipun mereka tidak bisa menjadi bintang, mereka harusnya menjadi bintang jatuh. Meski hanya sesaat, mereka seharusnya bersinar terang. Banyak kultivator di bawah platform pembantaian sanguin berkomunikasi satu sama lain melalui pikiran ilahi, mendiskusikan Su Fang. Beberapa masih mencemooh tindakan Su Fang, namun kebanyakan orang condong ke arah Su Fang, terutama para kultivator rendahan. Saat ini, mereka telah menganggap Su Fang sebagai simbol perlawanan dan semangat pantang menyerah. Su Fang, saya telah mengatakan sebelumnya bahwa saya akan membiarkan Anda naik ke puncak awan dan kemudian membawa Anda ke dunia fana. Selanjutnya, aku akan memberitahumu konsekuensi dari menentangku. Ekspresi Dong Xuanjun tidak lagi setenang dan sesantai sebelumnya. Itu dipenuhi dengan dominasi dan sikap dingin yang tak tertandingi. Cek, cek. Cih, aura pembunuh muncul dari tubuhnya, merobek jubah indahnya dan memperlihatkan tubuh Dharma Iblis darahnya yang ditutupi pelindung darah. Ada total 64 tanda pembunuh pada pola bintang pembantaian di pelindung darahnya. Tanda pembunuh abu-abu keperakan memanjang dari pola hingga pelindung darah, terjalin menjadi batas yang sempurna. Itu membuat Dong Xuanjun memancarkan aura yang keras dan menambahkan sedikit dominasi. Su Fang, meskipun kamu beruntung telah memadatkan 73 tanda pembunuh, tubuh Dharma Iblis darahmu belum pulih. Kamu tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. Selama kamu bisa menerima 3 pukulanku, aku tidak akan menggunakan tubuh Dharma Iblis darahku untuk menekanmu. Dong Xuanjun maju selangkah dengan tenang. Dalam sekejap, aura pembunuh di tubuhnya lenyap tanpa bekas, membuatnya tampak seperti manusia biasa. Saat berikutnya, aura pembantaian darah berputar di sekitar tanda pembantaian pada pelindung darah. Setelah menyeduh sejenak, Lin Ming dengan santai menekan. Aura pembantaian yang mengerikan muncul dari tinjunya seperti gelombang raksasa, menyebabkan ruang di sekitar arena pembantaian darah bergetar dan bergemuruh. Aura pembantaian menyebabkan ruang di sekitar arena pembantaian darah bergetar dan mengeluarkan suara melengking yang tajam. Ia melewati pesona di sekitar arena pembantaian darah dan menyerang banyak penggarap di bawah. Para penggarap di bawah alam Daolord segera mengeluarkan darah dari telinga mereka dan merasa pusing. Bahkan hati dan kehendak Dao mereka bergetar tanpa henti karena pengaruh suara tersebut. Ini serangan Dong Xuanjun. Itu terlalu kuat. Ini jelas tidak lebih lemah dari 2 pengawal ilahi jahat darah pertama yang dibunuh Su Fang. Hanya sedikit lebih lemah dari yang terkuat. Para jenius pavilion surga di peringkat Tianxuan memang memenuhi reputasi mereka. Bahkan Daolord tingkat atas mungkin tidak akan mampu menahan pukulan Dong Xuanjun. Su Fang dalam bahaya sekarang. Semua petani tercengang. Baru sekarang mereka menyadari bahwa kekuatan Dong Xuanjun jauh melebihi imajinasi mereka. Kesenjangan di antara kita sebenarnya sangat besar. Dong Xuan Yichen menatap Dong Xuanjun di arena pembantaian darah saat perasaan tidak berdaya muncul di hatinya. Serangan yang sangat kuat. Ini sangat mirip dengan serangan yang dilakukan oleh pengawal ilahi jahat darah. Mengapa hal ini bahkan lebih mendalam dan kuat? Su Fang berdiri tegak tanpa bergerak. Dia memanfaatkan mata pencongkel surgawi, dan cahaya deduksi berkedip-kedip tanpa henti di matanya. Dari saat Dong Xuanjun mempersiapkan serangannya hingga saat dia menyerang, mustahil untuk lolos dari pandangannya. Semakin jelas dia melihatnya, semakin terkejut Su Fang di hatinya. Dalam sekejap, Dong Xuanjun menyerang Su Fang dengan gelombang yang mengerikan. Secerca pemahaman melintas di mata Su Fang, dan kemudian dia menghadapi serangan Dong Xuanjun secara langsung. Dia memanfaatkan tubuh ilahi jahat darah dan menyerang Dong Xuanjun dengan langkah besar. Bang! Su Fang terlempar ke belakang ratusan kaki. Retakan muncul di blood armornya, dan pola killing star sedikit meredup. Darah juga merembes dari sudut mulutnya. Jika dia tidak memiliki 73 tanda pembantaian dan keseluruhan basis budidaya tubuh ilahi jahat darah tidak mengalahkan Dong Xuanjun, tabrakan ini akan secara langsung menghancurkan armor darahnya. Untungnya, ia memiliki hati Tao Giok berwarna-warni, yang didukung oleh kehendak hati Tao yang kuat. Dia bisa dengan mudah menahan serangan jantung Tao yang terkandung dalam serangan Dong Xuanjun. Kill 11.
Salah satu alasannya adalah tubuh surgawi roh darahnya belum pulih, namun alasan terbesarnya adalah serangan Dong Xuan Jun benar-benar kuat. Dengan hanya 64 tanda pembantaian, dia telah mengeluarkan kekuatan yang bahkan lebih kuat daripada pengawal ilahi roh darah biasa. Su Fang terluka. Untungnya, cederanya tidak serius. Su Fang seharusnya bisa bertahan. Ini baru permulaan. Dong Xuan Jun jelas belum menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia melakukannya, Su Fang pasti bukan lawannya. Jika Su Fang berada di puncaknya, Dong Xuan Jun mungkin tidak akan mampu menggoyahkan kemarahan darah Dharmakaya Su Fang. Beberapa kultivator yang mengkhawatirkan Su Fang merasakan hati mereka sakit saat menyaksikan dari bawah. Dong Xuan Jun mengangguk ke arah Su Fang dan berkata, memang tidak buruk. Kamu benar-benar berhasil memahami inti seranganku. Jika Anda diberi cukup waktu, Anda juga akan dapat menggunakan tubuh Dharma jahat darah untuk mengerahkan kekuatan yang lebih kuat seperti saya. Sayangnya, saya tidak akan memberi Anda waktu. Untuk pukulan kedua, aura pembunuh Dong Xuan Jun sekali lagi ditarik ke tingkat ekstrim. Setiap pori, setiap helai rambut, aura pembunuh ditarik kembali ke dalam avatar Blood Demon sebelum meledak lagi. Auranya beberapa kali lebih mengerikan dari serangan sebelumnya. Di panggung pembantaian darah, cuaca langsung berubah. Aura pembantaian yang mengerikan menyebar, menyebabkan ruangan itu bergetar. Aura ini mengandung kemauan yang bisa menghapus semua kehidupan, mengubah seluruh ruang arena pembantaian darah menjadi dunia kematian. Aura merembes keluar dari batas. Meskipun melemah secara signifikan, para kultivator yang terkena dampak tidak hanya merasakan Dao Heart mereka bergetar, tetapi juga aura kehidupan mereka. Mereka tidak punya pilihan selain menggunakan pertahanan mereka untuk menahan aura menakutkan itu. Aku ingin tahu apakah Su Fang dapat menerima pukulan kedua Dong Xuan Jun. Semua orang melebarkan mata, takut melewatkan sesuatu. Kekuatan pukulan kedua ini lumayan, tapi masih jauh dari mampu menekan Su Fang. Su Fang mencibir dan menyerang Dong Xuan Jun lagi. Dia menarik kembali auranya dengan tiba-tiba dan melontarkan pukulan dengan santai seperti Dong Xuan Jun. Dengan bantuan mata pencongkel langitnya, Su Fang telah mengetahui sumber kekuatan Dong Xuan Jun yang kuat. Cara Dong Xuan Jun melepaskan Blood Demon Aura sama dengan Blood Demon Divine Guard yang pernah dilawan Su Fang sebelumnya. Selain mengoperasikan Blood Demon Aura dengan cara yang aneh, Dong Xuan Jun juga mampu menahan Blood Demon Aura secara ekstrim sebelum melepaskannya secara tiba-tiba. Tentu saja, memahaminya adalah satu hal, tetapi memanfaatkannya adalah hal lain. Ketika tinju pertama Su Fang bertabrakan, dia memanfaatkan momen tabrakan tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang situasinya. Dia juga menjadi lebih percaya diri. Saat pukulan kedua dilempar, dua kekuatan menakjubkan itu bertabrakan, mengeluarkan seberkas cahaya bintang berwarna merah darah, merobek ruang di sekitarnya dan menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Seluruh ruang arena pembantaian darah terguncang dengan keras. Bang! Kedua sosok itu terpisah dalam hiruk-pikuk tabrakan tersebut. Semua orang di bawah Blood Slaughter Arena memandang dengan penuh perhatian. Mereka melihat pelindung darah Dong Xuan Jun dan Su Fang penuh retakan dan aura mereka menjadi kacau. Keduanya berimbang dalam tabrakan ini. Su Fang berada dalam kondisi yang menyedihkan setelah serangkaian pertempuran sengit, jadi tidak ada yang bisa melihat ada yang salah dengan dirinya. Dong Xuan Jun awalnya tenang dan mendominasi, tapi sekarang dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Luar biasa, aku masih meremehkanmu, Su Fang. Anda tidak hanya memenuhi syarat untuk menjadi lawan saya, tetapi Anda juga memenuhi syarat bagi saya untuk menghadapi Anda dengan seluruh kekuatan saya. Dong Xuan Jun mengeluarkan seteguk darah hitam yang dipenuhi dengan ki kematian dan aura pembunuh yang ganas. Matanya menjadi serius. Tuan Muda Dong Xuan Jun, Anda pasti sangat kecewa, bukan? Su Fang mencibir. Dong Xuan Jun tersenyum dingin. Aku punya satu pukulan lagi. Jika kamu bisa menerimanya, aku tidak akan lagi menggunakan avatar pembantaian darah, dan kamu akan memenuhi syarat untuk mencicipi avatar pembantaianku yang lain dan paviliun kekuatan luar biasa surga yang tertinggi. Siapa? Siapa? Aura pembantaian darah Dong Xuan Jun meletus dari tubuhnya dan dengan cepat menyatu ke dalam ruang sekitar arena pembantaian darah, langsung mengambil kendali atas ruang di sekitarnya. Kemudian dia mengepalkan tinjunya, dan dalam sekejap, semua kekuatan di ruang arena pembantaian darah ada di tangannya. Dia kemudian melontarkan pukulan lagi. Pukulan ini dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas, serta keinginan tertinggi untuk membantai seluruh kehidupan. Mata Su Fang menunjukkan semangat juang yang kuat. 73 tanda pembantaian muncul bersamaan, memadatkan semua kekuatan dan niat membunuh dari avatar pembantaian darah. Mereka berubah menjadi garis-garis pedang ki dan membentuk susunan pedang yang luas. Dengan aura menakutkan yang dapat menghancurkan segalanya, mereka menyerang Dong Xuan Jun, dengan paksa memblokir gelombang ki yang mendekat. Meskipun serangan ini tidak sekuat yang dia gunakan untuk melawan boneka pembantai darah terkuat, serangan itu tetap saja mencengangkan. Siapa?
Susunan pedang Su Fang hancur lapis demi lapis dalam tabrakan sengit, sementara serangan Dong Xuan Jun juga terus melemah, kekuatannya sangat berkurang. Ledakan, 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 ledakan yang memekakkan telinga terjadi di area seluas 1000 kaki di sekitar Dong Xuan Jun dan Su Fang. Bahkan ruangan itu terguncang dengan keras dan terpotong oleh susunan pedang. Retakan, retakan, aura avatar pembantaian darah Dong Xuan Jun terintegrasi ke dalam ruang, memicu ruang arena pembantaian darah di arena pembantaian darah. Meskipun kuat, ia tidak dapat menanggung beban yang besar dan terus-menerus mengeluarkan suara retakan. Pelindung darah mulai terkelupas lapis demi lapis. Su Fang telah meninggalkan semua kekuatan dan niat membunuh avatar pembantai darah dan menggunakan susunan pedang untuk menyerang, tapi itu tidak bisa bertahan lama. Engah. Pelindung darah Dong Xuan Jun akhirnya runtuh. Dia terhuyung dan hampir jatuh di Blood Slaughter Arena. Susunan pedang Su Fang juga telah menghabiskan kekuatannya, dan kekuatan avatar pembantai darah hampir habis seluruhnya. Sayang sekali, jika avatar pembantaian darahku telah pulih sepenuhnya, aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk membunuh avatar pembantaian darah Dong Xuan Jun dalam satu gerakan. Hati Su Fang dipenuhi dengan penyesalan, tapi dia tidak bisa lagi menggunakan avatar pembantaian darah untuk membentuk serangan yang efektif. Bagus, bagus, Su Fang, karena kamu dan aku tidak bisa lagi menggunakan avatar pembantai darah, ayo bersaing dengan kekuatan kita yang sebenarnya. 2742. Ketika tubuh Dharma Dong Xuan Jun muncul, rasanya seperti pedang tiada taraf telah turun. Itu memancarkan pedang ki yang tajam, dan suara pedang berdengung. Itu membentuk gelombang yang menyapu aura haus darah di sekitarnya. Tubuh Dharma saya ini disebut tubuh pedang 5 elemen. Ketika saya bertarung dengan musuh saya di masa lalu, saya biasanya menggunakan tubuh Dharma ini. Su Fang, gunakan kekuatan penuhmu. Jika tidak, Anda tidak akan mempunyai kesempatan untuk menggunakannya lagi. Tubuh Dharma Dong Xuan Jun berbicara dengan dingin. Kedengarannya seperti senandung pedang. Saat suaranya masih berdengung, sebuah pikiran berubah menjadi bola merah, dan melesat ke arah Su Fang dengan suara mendesing. Tentu saja itu bukan bola biasa. Itu adalah pemikiran yang dibentuk oleh perpaduan rasa ilahi Dong Xuan Jun, kemauan, kekuatan Dharma, dan kekuatan Dharma. Itu juga bukan serangan pikiran biasa. Bola yang terbentuk dari pikiran melonjak dengan pedang ki yang menyala-nyala dan membakar, dan itu mengembun menjadi pil pedang. Kekuatannya bahkan lebih besar dari kemampuan ilahi teknik pedang biasa. Selain itu, ia bahkan memiliki kekuatan untuk menyerang hati dan kehendak Dao dan membakar jiwa intisari. Dalam sekejap, pil pedang muncul kurang dari 100 kaki dari Su Fang. Itu meledak dengan pedang ki, dan ruang di sekitarnya terkoyak dan meleleh oleh pedang ki yang tajam dan menghanguskan. Sebelum serangan mendarat di Su Fang, rasa ilahi dan sajak Daois yang terkandung di dalamnya membuat jiwa asal Su Fang merasakan perasaan mengerikan seperti dibakar dan dicekik. Tubuh Dharma Xuan Huang. Su Fang tidak ragu-ragu memadukan tubuh Xuan Huang Dharma dengan tubuh fisiknya. Dia hanya seorang kultivator Dao True Realm sekarang. Meskipun ia dapat memisahkan tubuh Xuan Huang Dharma dari tubuh fisiknya dan menggunakan abijna secara mandiri, kekuatannya tidak sekuat menyatu dengan tubuh fisiknya. Hantu pagoda 6 warna muncul dari tubuh Su Fang. Salah satu pintu pagoda terbuka. Abijna tipe air meletus. Di bawah kendali rasa ilahi Su Fang, itu berubah menjadi gelombang besar yang melonjak. Gemuruh. Serangan pikiran Dong Xuan Jun bertabrakan dengan tubuh Dharma Su Fang. Garis-garis pedang ki meledak, dan kabut putih muncul. Pada saat ini, Su Fang masih tidak dapat menggunakan serangan pikiran lain selain mata insinerasi sejati. Namun, dengan kekuatan tubuh Dharma hitam dan kuning, kekuatan serangan langsungnya juga sama mengejutkannya. Bagaimanapun juga, badan surgawi Xuan Huang didasarkan pada pagoda 6 jalan Xuan Huang dan dikembangkan dari benda-benda spiritual dalam 6 badan surgawi suci Dao ekstrim. Itu berisi 6 sajak Dao tertinggi dari 6 tubuh surgawi suci Dao ekstrim, yang berarti tidak dapat menyerang asal jiwa musuh. Namun, kekuatan suci yang bisa dikeluarkannya tidak kalah dengan pikiran Dong Xuan Jun. Selain itu, aura dewa tipe air Su Fang memiliki tingkat pengekangan tertentu terhadap sajak Daois tipe api Dong Xuan Jun, yang memungkinkannya dengan mudah membubarkan serangan pikiran Dong Xuan Jun. Siapa? Siapa? Fisik pedang 5 elemen Dong Xuan Jun melepaskan pikirannya lagi. Pelet pedang lainnya. Yang berbeda adalah pil pedang yang dia keluarkan kali ini memancarkan cahaya pedang emas yang mengandung aura Daois yang sangat tajam dan merusak. Su Fang mengaktifkan badan surgawi Xuan Huang, dan salah satu pintu pagoda terbuka. Aura dewa tipe api meraung dan langsung berubah menjadi lautan api yang melahap pelet pedang. Cahaya pedang yang meletus dari pelet pedang dicairkan lapis demi lapis oleh aura dewa tipe api Su Fang hingga benar-benar hilang. Aura dewa tipe api Su Fang juga benar-benar habis. Masih sulit menentukan pemenangnya. Luar biasa, Su Fang memang luar biasa. Dia benar-benar berhasil melawan Dong Xuan Jun, seorang penguasa Dao Puncak, dengan tubuh dharmanya dan tidak kalah. Dia sungguh luar biasa.
Kultivasi Dong Xuanjun tidak hanya selangkah lebih tinggi daripada Su Fang, tetapi tubuh dharmanya juga sangat kuat. Namun, dia masih tidak dapat melakukan apapun pada Su Fang. Jika Su Fang naik ke alam yang lebih tinggi, bahkan Dong Xuanjun pun menang. Tidak bisa menaungi dia. Mungkin bukan itu masalahnya. Keduanya hanya menguji satu sama lain dan belum menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan menang. Semua kultivator berseru kaget. Tidak ada yang tidak terkejut. Faktanya, mereka semua memuji dan berseru atas kekuatan Su Fang yang kuat. Meskipun Dong Xuanjun juga sangat luar biasa, kekuatannya tidak seberapa dibandingkan dengan Su Fang. Namun, itu tidak ada artinya jika dibandingkan. Tubuh surgawi seperti itu sungguh luar biasa. Layak bagi saya untuk menampilkan kekuatan penuh dari tubuh pedang 5 elemen. Dong Xuanjun awalnya mengira Su Fang hanya bisa menyapu arena pembantaian darah dengan bantuan arena pembantaian darah. Tanpa tubuh Dharma jahat darah, dia dapat dengan mudah menghancurkan Su Fang hanya dengan budidaya alam Dao Zen. Tanpa diduga, kekuatan yang ditunjukkan oleh tubuh Dharma kuning tua Su Fang benar-benar di luar dugaan Dong Xuanjun. Mendengar orang-orang di bawah panggung berseru atas Su Fang, Dong Xuanjun, yang terbiasa dengan pujian dan sanjungan orang, kehilangan ketenangannya saat ini. Kemarahan dan niat membunuh mulai muncul di hatinya. Suara mendesing. Suara mendesing. Pikiran muncul dari tubuh Dong Xuanjun, dan sebenarnya ada lebih dari 100. Sudah agak luar biasa bagi seorang kultivator Dao Lord Realm untuk dapat melepaskan 10 pikiran pada saat yang sama, dan akan sulit bagi mereka untuk menahannya lagi. Sangat mengejutkan bagi seorang kultivator di puncak alam Dao Lord atas karena mampu melepaskan lebih dari 100 pikiran. Sungguh menakjubkan bagi Dong Xuanjun untuk bisa melepaskan begitu banyak pemikiran pada saat yang sama dengan budidayanya di puncak alam Dao Lord atas. Lebih dari 100 pikiran berubah menjadi lebih dari 100 bola pedang yang mengelilingi tubuh Dong Xuanjun di tengahnya. Bola pedang ini berubah menjadi banyak pedang terbang yang disusun dan diedarkan dengan cara yang aneh dan mendalam. Mereka memancarkan untaian pedang Qi yang saling bersilangan membentuk formasi pedang. Qi pedang logam, kayu, air, api, dan tanah dari 5 elemen digabungkan menjadi satu dan tumbuh tanpa henti. Tidak hanya memiliki pertahanan yang tangguh, ia juga memiliki serangan yang tidak bisa dihancurkan. Su Fang, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan sebenarnya dari tubuh pedang 5 elemenku. Tubuh Dong Xuanjun tertawa puas. Saat tubuh pedang 5 elemen Dong Xuanjun bergerak, dia mengendalikan formasi pedang besar itu untuk terus meluas ke sekeliling dan menyapu ke arah Su Fang. Mari kita lihat apakah formasi pedang yang dilakukan oleh tubuh pedang 5 elemenmu atau serangan terkuat tubuh Dharma kuning gelapku lebih kuat. Ekspresi tegas terlihat di mata Su Fang. Dia segera menyampaikan pemikirannya kepada para ahli dalam tubuh Dharma kuning tua dan memerintahkan mereka untuk mencurahkan seluruh kekuatan mereka ke dalamnya. Berdebar, berdebar. Aura tubuh Dharma kuning tua yang telah menyatu dengan kekuatan Suan Tiancheng, naga leluhur, dan ahli lainnya meningkat secara tiba-tiba. Setelah itu, ke-6 tingkat pintu pagoda terbuka, dan 6 aura dewa berkumpul dan meledak dengan keras. 6 aura ilahi membentuk sirkulasi surga Dao dan bertabrakan dengan formasi pedang, dan mereka memancarkan kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia. Gemuruh. Formasi pedang Dong Xuanjun hancur lapis demi lapis di tengah benturan yang mengguncang langit dan bumi. Setelah itu, lebih dari 100 helai pemikiran hancur berkeping-keping sementara tubuh pedang 5 elemen diledakkan. Dong Xuanjun menyerap tubuh pedang 5 elemen ke dalam istana Dao miliknya, dan kemudian dia menatap Su Fang sementara niat membunuh di matanya semakin kuat dan ganas. Setelah tubuh Dharma kuning tua Su Fang melancarkan serangan terkuatnya, bayangan pagoda dengan cepat meredup. Jelas sekali, Su Fang telah mengeluarkan terlalu banyak energi dan membuangnya. Melihat ke arah Dong Xuanjun, Su Fang berkata dengan nada mendominasi, Dong Xuanjun, tubuh pedang 5 elemenmu biasa saja. Mungkinkah kamu adalah seorang jenius yang tiada taranya di paviliun surga di peringkat mendalam surgawi? Di alam ilahi mendalam timur, tidak ada yang berani mengejekku dengan nada seperti itu. Bagaimana aku bisa membiarkan semut rendahan sepertimu menyinggung harga diriku? Dong Xuanjun sangat marah, dan badan Dharma lainnya keluar dari istana Suan Tiandao. Tubuh Dharma ini sangat aneh. Penampilannya persis sama dengan Dong Xuanjun, tapi pakaian dan auranya sangat berbeda. Tubuh Dharma mengenakan jubah Dharma yang melonjak karena guntur dan terjalin satu sama lain. Mata tubuh Dharma juga melonjak dengan kilat, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura tertinggi, mendominasi, dan merusak. Saya pernah bersumpah bahwa saya tidak akan melangkah ke alam Dao Lord sampai saya mengembangkan ke-6 badan Dharma. Tubuh Dharma ini adalah salah satu dari 6 tubuh Dharma yang saya miliki saat ini. Itu disebut tubuh Dharma hukuman Tuhan. Saya jarang menggunakan tubuh Dharma hukuman Tuhan. Merupakan kehormatan besar bagimu untuk mati di bawah kekuatan hukuman Tuhanku. Tubuh Dharma Dong Xuanjun mengeluarkan suara menggelegar yang mengguncang hati Dao Su Fang.
Suaranya bergema di ruang arena pembantaian darah, menyebabkan hati semua penggarap bergetar. Seolah-olah mereka sedang menghadapi keagungan Dao Surgawi. Tubuh Dharma Hukuman Tuhan, Dong Xuanjun, jenius pavilion ilahi mendalam timur ini, sungguh luar biasa. Dia tidak hanya mengembangkan tubuh Dharma Pedang, tetapi dia juga mengembangkan tubuh Dharma Guntur tertinggi. Namun, meskipun kamu, Dong Xuanjun, luar biasa, aku, Su Fang, juga bukan orang yang biasa-biasa saja. Sudut mulut Su Fang membentuk senyuman dingin. Tubuh yang Dharma yang mendalam dengan cepat menyatu dengan tubuh fisiknya. Guntur adalah kekuatan yang paling menakutkan di alam. Penggarap mencari kebenaran dari kekacauan dan menguasai seni petir. Kekuatan mereka bahkan lebih mengerikan daripada guntur alami. Penggarap yang mampu menguasai seni petir biasanya jauh lebih kuat daripada penggarap di bidang budidaya yang sama. Mereka sangat mendominasi dan perkasa, dan mereka tidak terkalahkan. Jika Su Fang tidak memiliki tubuh Dharma yang mendalam, dia sama sekali tidak mampu melawan tubuh Dharma Guntur Dong Xuanjun. Banyak sambaran petir tiba-tiba berkelap-kelip di mata tubuh Dharma Dong Xuanjun, dan mereka menembakkan banyak sambaran petir yang melonjak dan menderu di langit di atas arena pembantaian darah. Desir, desir, retakan. Banyak sambaran petir hitam langsung menyelimuti Su Fang. Mereka membawa kekuatan penghancur yang mengerikan yang dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia, menghancurkan semua Dao Hers, dan melenyapkan intisari dan jiwa. Su Fang sudah selesai sekarang. Seni Dao dari pavilion ilahi mendalam timur terlalu mengejutkan. Belum lagi Su Fang, bahkan Dao Lord Puncak pun tidak akan bisa lepas dari takdir pemusnahan. Su Fang memang luar biasa. Sayangnya, dia bertemu Dong Xuanjun. Terlebih lagi, budidayanya terlalu rendah. Beberapa kultivator hanya bisa menghela nafas sambil menatap Su Fang yang hendak ditelan. Dong Xuan Yichen, Dong Xuan Chan, dan Huo Tianu sangat gugup, tubuh dan pikiran mereka gemetar. Mata gubernur kota menunjukkan kegembiraan dan kekejaman saat dia tertawa dengan dingin dan kejam. Kamu telah kehilangan kemampuan badan Dharma pembantaian darah dan menggunakan badan Dharma lain untuk melawan Tuan Muda Dong Xuanjun tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Su Fang berdiri dengan angkuh sambil mengangkat kepalanya untuk melihat serangan ganas yang turun dari langit, dan dia menunjukkan senyuman yang mendominasi. Di saat berikutnya, seutas kekuatan ilahi yang berisi aura Dao yang mengendalikan segala sesuatu di dunia melonjak keluar dari tubuh Dharma, dan melesat ke langit. Yang Refinement. Kemampuan ilahi ini adalah kemampuan ilahi yang dipahami Su Fang dari teknik yang gelap ekstrim. Teknik ekstrim Dark yang adalah teknik kultivasi tiada taraf yang diberikan Dao Zu Sisuan kepada Su Fang. Itu sangat mendominasi, dan mengendalikan semua api dan petir di dunia untuk memurnikannya menjadi energi gelap yang murni dan bermutu tinggi. 2743. Dalam sekejap mata, kekuatan teknik transformasi gelap yang Refinement menutupi dan menembus petir hitam. Petir destruktif yang mengerikan langsung berada di bawah kendali Su Fang. Kemudian, dengan serangkaian suara, puff puff puff, petir itu lenyap sama sekali. Di bawah kekuatan teknik transformasi gelap penyempurnaan yang, petir dengan cepat disempurnakan dan diubah menjadi semacam Suanyangki. Akhirnya, di bawah kendali Su Fang, ia diserap ke dalam tubuh Suanyang Dharma miliknya. Tubuh Suanyang Dharma Su Fang sepertinya telah memakan tonik yang enak dan segera menjadi penuh energi. Dalam waktu kurang dari 10 napas, serangan mengejutkan tubuh Dharma Hukuman Ketuhanan Dong Xuanjun disapu oleh Su Fang seperti langit cerah setelah badai. Arena pembantaian darah kembali tenang. Tubuh Dharma Dong Xuanjun tercengang. Mata Dong Xuanjun dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tubuh Dharma macam apa ini? Kekuatan ilahi macam apa yang dia gunakan? Bagaimana dia bisa dengan mudah mematahkan serangan tubuh Dharma Hukuman Ketuhananku? Di bawah arena pembantaian darah, para penggarap yang mengira Su Fang pasti sudah mati semuanya menatap kosong. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Senyuman sombong dan sinis dari Tuan Kota membeku di wajahnya. Dalam keheningan, Su Fang tiba-tiba berkata, "Mengapa kamu tidak melanjutkan? Tubuh Dharmaku belum penuh." Melanjutkan. Dia masih tampak seperti belum kenyang. Tubuh Dharma dan tubuh fisik Dong Xuanjun bergoyang seolah-olah mereka telah sangat dipermalukan. Banyak kultivator di bawah arena pembantaian darah tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Su Fang. Suasana di arena pembantaian darah, yang dipenuhi aura pembunuh, tiba-tiba menjadi jauh lebih santai. Jadi bagaimana jika Anda memiliki tubuh Dharma yang luar biasa dan kekuatan ilahi yang kuat? Wilayahmu hanya ada di alam Dao sejati. Aku bisa menghancurkanmu dengan ketinggian wilayahku. Mari kita lihat betapa jeniusnya yang tiada taraf, betapa tubuh Dharma yang tiada taraf, dan betapa kekuatan ilahi yang tiada taraf. Tubuh Dharma Hukuman Ketuhanan Dong Xuanjun berkelebat dan berubah menjadi Suan Guang, masuk ke dalam istana Dao tubuh fisiknya dari sela-sela alisnya. Setelah itu, lengannya bergetar, dan avatar lainnya menyatu dengan tubuhnya. Setelah itu, ia melepaskan kekuatan Yin dan Yang dari surga Dao.
Kekuatan ilahi Yin dan Yang dari Dao Surgawi menyapu Su Fang dengan kecepatan kilat, langsung menyelimuti Su Fang. Kekuatan ilahi yang dilepaskan dengan pikirannya sangatlah cepat. Hanya dengan pikiran, kekuatan tak terbatas terbentuk dalam sekejap. Suara mendesing gelombang. Kekuatan ilahi Yin dan Yang mengelilingi Su Fang, menghancurkan ruang angkasa. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Terlebih lagi, kekuatan ilahi ini mengandung kekuatan untuk membalikkan Yin dan Yang, menyebabkan waktu dan ruang, hidup dan mati, dan segala sesuatu lainnya jatuh ke dalam keadaan kacau. Pada saat yang sama, kekuatan ilahi mengandung kekuatan untuk menyerang hati dan jiwa Dao seseorang. Su Fang merasa seolah-olah segala sesuatu di tubuhnya akan jatuh ke dalam kekacauan dan kehancuran. Tubuh Dharma Dongsuan Jun yang lain dapat melontarkan serangan pikiran yang begitu menakutkan. Saya adalah Dao Surgawi. Saya adalah penguasa segalanya. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda mengacaukan saya? Su Fang segera mengganti avatar Dao Surgawinya dengan avatar langit dan bumi miliknya. Dia jarang menggunakan avatar Dao Surgawinya sekarang karena itu adalah alam semesta tersendiri. Di dalamnya tinggal keluarga, teman, dan kultivator yang tak terhitung jumlahnya serta Big Goblin dari alam semesta pancang. Kesalahan sekecil apapun tidak bisa ditoleransi. Namun, di saat kritis hidup dan mati ini, Su Fang hanya bisa menggunakan avatar Dao Surgawinya. Saat avatar Dao Surgawi muncul, kehendak Dao Surgawi Su Fang segera mengambil kendali, menyebabkan pembalikan Yin dan Yang Dongsuan Jun tidak dapat menggoyahkannya. Kemudian, Su Fang menyerang dengan segel Dharma. Kekuatan Dao Surgawi, evolusi Dao Surgawi dan kembalinya segala sesuatu ke asalnya, tiba-tiba meletus. Transformasi Yin Yang. Sejak dia datang ke wilayah ilahi Suan Timur, Su Fang belum pernah menggunakan segel Dharma tertinggi ini, transformasi Yin Yang. Alasan utamanya adalah transformasi Yin yang tidak cukup kuat. Bagaimanapun juga, transformasi Yin Yang adalah segel Dharma yang diciptakan oleh Yang Mulia Surgawi berdasarkan sutra tanpa batas Jiuxuan dan Dao Surgawi dari alam semesta pancang. Su Fang mengembangkan alam semestanya sendiri dan mengembangkan 9 transformasi Jiuxuan secara ekstrim. Dia memperoleh Yang Mulia Surgawi dan sutra tanpa batas Jiuxuan yang sebenarnya, menyentuh esensi sejati dari Dao besar budidaya. Pemahamannya tentang transformasi Yin yang telah lama melampaui masa lalu. Transformasi Yin yang dia gunakan sekarang menggunakan alam semesta Su Fang sebagai asalnya untuk menunjukkan esensi sebenarnya dari Dao Agung. Kekuatannya 100 kali bahkan 10.000 kali lebih besar dari yang ada di alam semesta pancang. Dongsuan Jun dan Su Fang, salah satu dari mereka menggunakan pembalikan Yin dan Yang Dao Surgawi, sementara yang lain menggunakan Dao Agung Yin dan Yang. Seberapa mengerikankah tabrakan dua kekuatan suci yang serupa? Gemuruh. Ruang dan waktu di platform pembantaian darah bergetar hebat. Lembah darah adalah ruang tersendiri. Pada saat ini, hukumnya juga hancur dan kacau. Rasanya seolah-olah seluruh ruang platform pembantaian darah akan runtuh dan hancur. Banyak kultivator gemetar ketakutan, dikejutkan oleh kekuatan Dharma tertinggi keduanya. Ledakan. Kehendak lembah darah turun dan langsung memenuhi seluruh ruang platform pembantaian darah. Namun, itu bukan untuk menghapus siapapun, tapi untuk menstabilkan kembali ruang tersebut. Setelah sekitar setengah jam, semua yang ada di platform pembantaian darah menjadi tenang. Su Fang dan Dongsuan Jun berdiri terpisah 100 kaki. Aura Su Fang tampak lemah, namun dia tetap berdiri dengan kepala terangkat tinggi, agung dan tak bergerak. Dongsuan Jun tampak tidak terluka, tetapi dia telah kehilangan aura tenang dan mendominasi sebelumnya. Selain keterkejutan dan keterkejutan, ada juga jejak kecemburuan di matanya saat dia menatap Su Fang. Mengapa ini? Su Fang telah memperlihatkan tubuh dharmanya. Selain tubuh dharma jahat darah, ia juga memiliki tubuh dharma Dao Suan Huang, Suan Yang, dan Surgawi. Dengan budidaya alam Dao sejati, ia memiliki 4 badan Dharma. Selain itu, masing-masing badan Dharma memiliki kekuatan untuk melampaui tingkat kultivasi seseorang. Selain itu, mereka memiliki kekuatan yang mengerikan untuk melampaui 2 alam besar. Dongsuan Jun menganggap dirinya sebagai jenius terbaik di seluruh alam ilahi Suan Timur. Ketika dia berada di alam Dao sejati, dia hampir tidak berhasil mengolah 2 tubuh Dharma. Terlebih lagi, kekuatan tubuh Dharmanya tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan Su Fang saat ini. Yang paling mengejutkan Dongsuan Jun adalah transformasi Yin yang Su Fang sebenarnya mengandung jejak esensi tertinggi Dao Agung. Pembudidaya Dao Zen baru saja melangkah ke pintu kultivasi, tetapi Su Fang telah menyentuh esensi sejati dari kultivasi segera setelah dia memasuki pintu. Betapa mengejutkannya hal ini. Tidak peduli betapa bangganya Dongsuan Jun, dia harus mengakui bahwa dia lebih rendah dari Su Fang. Dongsuan Jun tidak dapat menerima kesimpulan ini bagaimanapun caranya. Di mata seorang jenius yang tinggi dan perkasa dari paviliun surgawi mendalam timur, Su Fang, seorang kultivator dari alam semesta tingkat rendah, adalah seekor semut, seorang budak rendahan. Dia, Dongsuan Jun, lebih rendah dari seekor semut, seorang budak. Bagaimana dia bisa menerima hal ini?
Dong Xuanjun, kamu hanyalah seekor elang yang bisa terbang di angkasa. Kamu memandang rendah burung pipit yang hanya bisa terbang di semak-semak dan hutan. Namun, bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa saya, Su Fang, adalah salah satu burung pipit dan bukan kunpeng yang berkeliaran di dunia? Kamu mengejek kami para kultivator dari alam semesta tingkat rendah sebagai katak di dasar sumur, budak rendahan. Apakah kamu sendiri adalah katak di dasar sumur? Suatu hari, elang yang merasa benar sendiri sepertimu hanya akan menjadi makhluk rendahan di depan kunpeng. Kata-kata Su Fang bergema di benak Dong Xuanjun. Seolah-olah ada telapak tangan tak kasat mata yang menamparkan wajahnya dengan keras, menyebabkan dia merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Mentalitas Dong Xuanjun segera berubah. Jika saya menunggu dia tumbuh, dia pasti akan menjadi bakat yang hebat. Bagaimana saya, Dong Xuanjun, bisa kalah dengan semut? Kali ini, aku akan membunuhnya dengan segala cara. Meskipun kamu adalah kunpeng yang berkeliaran di dunia, aku akan mematahkan sayapmu dan membunuhmu sebelum aku bisa terbang. Dengan pemikiran ini, ledakan. Aura ilusi dan misterius keluar dari tubuh Dong Xuanjun, menyebabkan auranya berubah drastis. Kultivator biasa tidak akan bisa melihat aura itu bahkan dengan roh primordial mereka. Banyak kultivator di bawah panggung hanya dapat melihat bahwa Dong Xuanjun tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda, tetapi mereka tidak dapat melihat perubahan spesifiknya. Namun, Su Fang dapat melihat semuanya dengan jelas dengan bantuan tubuh Dharma takdir ungu miliknya. Saat ini, Dong Xuanjun mengenakan jubah ungu. Itu bukanlah jubah ungu asli, tapi jubah Dharma Tuhan yang dipadatkan dari Tuhan Yang Maha Esa. Ki ungu bertahan di sekelilingnya, dan di atas kepalanya, ia mengembun menjadi kanopi yang tampak kokoh. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan pemeliharaan tertinggi, seolah-olah dia adalah kesayangan langit dan bumi. Su Fang, ini pertama kalinya aku menggunakan tubuh Dharma keberuntungan bencana sejak aku mengolahnya. Merupakan keberuntunganmu untuk bisa mati di bawah kekuatan tubuh Dharma keberuntungan bencanaku. Kehendak ilahi Dong Xuanjun yang dingin dan tanpa ampun terngiang-ngiang di telinga dan pikiran Su Fang. Kanopi di atas kepala Dong Xuanjun mengeluarkan cahaya ungu ilusi yang langsung menutupi seluruh ruang arena pembantaian darah. Itu seperti payung besar yang menyelimuti Su Fang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Aura yang mengandung kekuatan takdir terus-menerus menyapu Su Fang. Su Fang merasa seolah-olah bencana yang tak ada habisnya akan menimpanya. Bencana ini adalah sejenis takdir. Itu juga yang sering disebut orang sebagai malapetaka. Sulit untuk melarikan diri dari bencana, dan tidak ada yang bisa lolos darinya. Bencana ini berubah menjadi kekuatan ilusi. Tidak hanya hal itu merampas takdir Su Fang, tetapi juga mengubah nasibnya, menyebabkan dia menghadapi bencana dan bencana yang tak berkesudahan. Tubuh Dharma keberuntungan bencana Dong Xuanjun sangat menakutkan. Seperti kata pepatah, tidak ada pengecualian. Saya tidak menyangka badan Dharma keberuntungan bencana Dong Xuanjun hampir persis sama dengan badan Dharma takdir ungu saya. Sungguh suatu kebetulan. Su Fang kaget dan tertegun. Kekuatan luar biasa macam apa itu? Itu benar-benar membuatku merasa seperti bencana besar akan menimpaku. Kill 11. Tubuh Dharma keberuntungan bencana. Paviliun surga mendalam timur memiliki teknik tiada taraf yang dapat merampas takdir. Hanya sejumlah kecil murid yang dapat mengolahnya. Saya tidak menyangka Dong Xuanjun tidak hanya mengembangkan teknik tiada taranya, tetapi juga tubuh Dharma keberuntungan bencana. Paviliun surga mendalam timur memang merupakan kekuatan terkuat di alam ilahi mendalam timur. Mereka sebenarnya memiliki teknik yang sangat mengejutkan. Begitu takdir seorang kultivator dirampok, seberapa mengerikankah hal itu? Su Fang sedang dalam masalah sekarang. Dia sangat luar biasa, jadi dia harus memiliki takdir tertinggi. Begitu Dong Xuanjun mengambil takdirnya, bahkan jika bencana tidak menimpanya, dia tidak akan bisa mencapai apapun di masa depan. Semua orang di bawah arena terkejut dan takjub dengan tubuh Dharma Dong Xuanjun yang kuat. Pada saat yang sama, banyak orang menyadari betapa menakutkannya paviliun surga mendalam timur. 2744. Hati Dong Xuanchan menegang saat dia bertanya kepada Dong Xuan Yichen, saudara senior Yichen, apakah menurutmu Su Fang dapat menyelesaikan badan Dharma bencana Dong Xuanjun? Dong Xuan Yichen berkata dengan malu-malu, mungkin. Su Fang punya cara. Sebenarnya, keduanya tahu betul bahwa Su Fang mungkin akan dikutuk kali ini, tetapi mereka tidak ingin mengatakannya dengan lantang. Mereka telah lama mendengar betapa kuatnya badan Dharma bencana Dong Xuanjun di paviliun surga mendalam timur. Sebenarnya, karena Dong Xuanjun telah mengembangkan tubuh Dharma bencana maka dia mempunyai status yang luar biasa di paviliun surga mendalam timur, melampaui murid-murid lainnya dan sangat dihormati oleh orang-orang besar paviliun surga. Su Fang berasal dari alam semesta tingkat rendah. Untuk bisa mencapai ketinggiannya saat ini, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa takdirnya luar biasa. Namun, tidak peduli seberapa menantang takdirnya, bagaimana dia bisa melawan badan Dharma bencana Dong Xuanjun yang melawan takdir. Huo Tianu,
yang juga berasal dari alam semesta tingkat rendah, menghela nafas tanpa daya. Ini adalah takdir. Sulit bagi kultivator rendahan seperti kita untuk menentang langit. Penguasa kota mengelus jenggotnya dan tertawa keras. Dia sangat bangga dan senang. Suara Dong Xuanjun yang mendominasi dan arogan terdengar. Su Fang, aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Saya pernah berkata bahwa Anda adalah seekor katak di dasar sumur. Anda hanya bisa melihat langit sebesar telapak tangan. Bagaimana Anda bisa tahu betapa luasnya dunia ini? Anda telah menentang keinginan saya, jadi Anda harus membayar harga yang mahal. Terimalah takdirmu. Menurutnya, dia yakin akan kemenangannya dan mengendalikan segalanya di platform pembantaian darah, termasuk hidup dan mati Su Fang. Membunuh Su Fang semudah membunuh ayam yang lemah. Kekuatan bencana tiba-tiba meningkat, menyelimuti Su Fang saat ia berputar. Saya pernah berkata bahwa Anda, Dong Xuanjun, adalah katak asli di dasar sumur. Anda mengira Anda adalah seorang jenius yang tiada taranya dan tidak ada yang bisa menandingi Anda. Faktanya, Anda tidak berbeda dengan mereka yang merasa puas diri. Badut, bagaimana Anda bisa mengendalikan nasib Su Fang? Su Fang memperlihatkan senyuman yang mendominasi dan mengeluarkan suara dentang. Segera, tubuh Dharma Keberuntungan Ungu bergabung dengan Su Fang, dan pemeliharaan tertinggi meningkat. Salah satunya adalah kekuatan malapetaka yang membawa malapetaka dan kesengsaraan yang tiada akhir. Yang lainnya adalah keberuntungan tertinggi. Saat mereka bertabrakan, kekuatan mengerikan yang bisa mengubah lintasan takdir dan bahkan melenyapkan takdir meletus. Energi ungu yang tak terbatas bergetar. Belenggu yang merampas takdir Su Fang dan kekuatan kesengsaraan diguncang hingga hancur selapis demi selapis. Calamity Domain yang dirilis oleh Calamity Avatar Dong Xuanjun juga dihancurkan oleh keberuntungan tertinggi Su Fang, menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Mustahil. Mengontrol nasib adalah teknik tertinggi yang eksklusif untuk paviliun surga. Kamu hanyalah seekor semut dari alam semesta tingkat rendah. Bagaimana kamu bisa menguasai kekuatan luar biasa seperti itu? Dan dia bahkan mengolahnya menjadi dharmakaya. Dong Xuanjun sepertinya dipukul kepalanya dengan tongkat. Tawanya berhenti tiba-tiba, dan rasa puas diri di wajahnya membeku. Ruang arena pembantaian darah yang awalnya sepi tiba-tiba mendidih seperti sepanci air mendidih. Teriakan kaget dan alarm terdengar, menyebabkan seluruh arena meledak. Huo Tianu tertawa terbahak-bahak, menentang surga, sungguh menantang surga, hahaha. Dong Xuanchan dan Dong Xuan Yichen tercengang. Dong Xuanchan berkata, kakak senior Yichen, bukankah menurutmu kakak Su Fang adalah musuh bebuyutan Dong Xuanjun? Dong Xuanjun tercengang, musuh. Kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, memang itulah masalahnya. Dong Xuanjun telah mengembangkan avatar pembantaian darah yang luar biasa dengan lebih dari 60 tanda pembantaian. Hanya sedikit orang di Blood Slaughter Arena yang bisa menandinginya. Namun, Su Fang telah mengembangkan lebih dari 70 tanda pembantaian, melampaui Dong Xuanjun dan menekannya. Dong Xuanjun memiliki tubuh pedang 5 elemen, dan Su Fang kebetulan memiliki avatar yang dapat menggunakan kekuatan ilahi 6 elemen. Avatar hukuman ilahi Dong Xuanjun ditahan oleh avatar Su Fang. Pada saat ini, avatar bencana miliknya menganggapnya tak tertandingi dan meremehkan segalanya. Siapa yang tahu? Su Fang juga memiliki avatar serupa, dan tampaknya lebih kuat daripada avatar bencana Dong Xuanjun. Jika itu bukan musuh bebuyutannya, lalu apa? Sekarang Dong Xuanjun memiliki musuh bebuyutan, mari kita lihat bagaimana dia masih bisa menjadi sombong. Bahkan jika dia selamat, reputasinya akan anjlok. Ketika dia kembali ke Dong Xuan Heaven Pavilion, dia tidak akan dihargai sebanyak sebelumnya. Saat itu, Dong Xuanjun, yang telah kehilangan kekuatannya, tidak akan bisa menghancurkan kita. Mata Dong Xuan Yichen berbinar-binar, dan dia tidak melepaskan tangan Dong Xuanchan. Wajah Dong Xuanchan memerah, tapi matanya bersinar terang. Su Fang, jika aku tidak menyingkirkan orang ini, dia akan menjadi musuh terbesarku di masa depan. Jika saya gagal kali ini, semua kejayaan saya akan hilang. Dia akan menginjak kepalaku dan terbang ke langit. Tidak pernah. Dong Xuanjun terkejut, tapi dia juga menyadari bahwa keadaan menjadi sangat serius. Meskipun dia melebih-lebihkan Su Fang, dia sekarang menyadari bahwa dia telah meremehkan Su Fang selama ini. Seperti yang dikatakan Su Fang, dia adalah elang yang memandang ke bawah ke bumi, dan Su Fang adalah burung rok yang berlari melintasi langit dan bumi. Saat ini, kebanggaan dan kepercayaan diri Dong Xuanjun mulai hancur dan runtuh. Aku memang lebih rendah darimu, tapi ada satu hal yang tidak akan pernah bisa kamu kalahkan dariku. Aku dari paviliun surga Dong Xuan, dan kamu adalah semut rendahan dari alam semesta tingkat rendah. Tubuh Dharma keberuntungan bencanaku tidak hanya dapat menimbulkan kesengsaraan, tetapi juga dapat terhubung dengan seluruh takdir wilayah ilahi Suan Timur dan menerima dukungan dari takdir tertinggi. Meskipun aku akan kehilangan takdir dengan melakukan ini, selama aku bisa membunuh Su Fang, semuanya akan sia-sia.
Dong Xuanjun menatap Su Fang, kekejaman dan tekad terpancar di matanya, dan bahkan sedikit kegilaan. Mendesis. Dalam waktu kurang dari 10 napas, pemeliharaan Dong Xuanjun telah hilang sama sekali. Namun, seluruh pribadinya tampaknya telah menyatu dengan dunia, seolah-olah semua pemeliharaan dari seluruh domain ilahi Jiuxuan telah berkumpul padanya. Apa yang aku rasakan beberapa hari yang lalu adalah benar. Pemeliharaan Dong Xuanjun terhubung dengan pemeliharaan wilayah ilahi Suan Timur dan dapat menerima dukungan pemeliharaan. Saat ini, aku sedang berperang melawan pemeliharaan seluruh wilayah ilahi Suan Timur. Alis Su Fang terkatup rapat, matanya dipenuhi kesungguhan. Tidak peduli betapa menantangnya takdir seseorang, hal itu tidak dapat menandingi takdir dari seluruh wilayah ilahi Suan Timur. Pada akhirnya, dia hanya akan hancur. Apa yang harus saya lakukan? Su Fang sangat cemas. Dia buru-buru menggunakan teknik penguraian ramalan surga dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, mencoba menyimpulkan peluang untuk bertahan hidup dari situasi tanpa harapan ini. Kita sudah terlalu lama terjerat. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Dong Xuanjun mendapatkan kembali aura dominannya yang biasa dan memandang Su Fang dengan jijik. Kemudian, dengan jabat tangannya, kekuatan takdir yang tak terlihat muncul dari kehampaan. Energi ungu yang mengelilingi tubuh Dharma nasib ungu Su Fang tidak mampu menahan tekanan mengerikan dan runtuh saat bersentuhan. Kemudian, tubuh Dharmanya mulai hancur. Meridian ungu di tubuhnya juga mulai pecah. Hati Dao, kehendak, dan jiwa asal Su Fang juga terkena dampak dan ditekan oleh kekuatan bencana. Mereka gemetar dan berada di ambang kehancuran. Dong Xuanjun juga berada di bawah tekanan yang sangat besar. Badan bencananya dapat terhubung dengan pemeliharaan domain ilahi Suan Timur dan meminjam pemeliharaan seluruh wilayah ilahi untuk menghancurkan segalanya. Namun, dibandingkan dengan seluruh domain ilahi Suan Timur, kekuatan individu Dong Xuanjun masih terlalu kecil. Sulit baginya untuk menanggung pemeliharaan luas dari wilayah ilahi. Namun, dibandingkan Su Fang, Dong Xuanjun jauh lebih santai. Melihat tubuh Dharma Su Fang terus-menerus hancur, mata Dong Xuanjun dipenuhi rasa bangga dan gila. Meskipun orang-orang di bawah arena pembantaian berdarah tidak dapat melihat apa yang terjadi, mereka masih dapat merasakan pemeliharaan tak terbatas dari wilayah ilahi. Di saat yang sama, mereka juga bisa melihat situasi di arena pembantaian berdarah telah berbalik dalam sekejap. Sekali lagi, gelombang seru dan keterkejutan terdengar. Penguasa kota tertawa tanpa menahan diri. Su Fang, mari kita lihat bagaimana kamu menentang surga kali ini. Dong Xuan Chan dan Dong Xuan Yichen sepertinya tersegel dalam es. Dari jiwa hingga tubuh mereka, mereka tenggelam dalam hawa dingin. Ini terlalu tidak terduga. Itu benar-benar di luar dugaan semua orang. Tidak ada seorang pun yang menduga kekuatan sejati Dong Xuanjun begitu mengerikan sehingga ia bisa memanfaatkan pemeliharaan seluruh wilayah ilahi Suan Timur. Kepulan gelombang, kepulan gelombang, kepulan gelombang. Tubuh Dharma nasib ungu Su Fang terus hancur. Dia tidak punya pilihan selain melepaskan roh Dharma takdir ungu dari tubuh Dharma jalan surgawi dan menggabungkannya dengan tubuh Dharma takdir ungu untuk menunda kehancurannya yang cepat. Namun, hal itu hanya bisa menundanya, bukan menghentikannya. Paling-paling, itu bisa bertahan selama setengah dupa sebelum dihancurkan menjadi bubuk oleh pemeliharaan domain ilahi Suan Timur. Berdengung. Di dalam istana Jiuxuan Dao milik Su Fang, seni penyusutan nasib surgawi dan kitab suci ramalan surgawi tiba-tiba muncul bersamaan dan membentuk sebuah gulungan. Gulungan ini adalah peluang yang ditemukan Su Fang dalam situasi tanpa harapan dengan menggunakan seni menyusut nasib surgawi dan kitab suci ramalan surgawi untuk menyimpulkan takdir dan takdir surgawi. Di dalam gulungan itu, cahaya ungu mekar, menyelimuti bilahnya. Itu bukanlah pedang sungguhan, tapi pedang kehidupan yang dibentuk oleh Dao Aura seni penyusut nasib surgawi. Bilah kehidupan. Su Fang tertegun, tetapi pada saat berikutnya, dia sangat bersemangat. Pada akhirnya, keberuntungan dan takdir juga merupakan salah satu jenis takdir. Entah itu kesengsaraan yang dilancarkan oleh Badan Dharma Bencana Dong Xuanjun atau takdir dari wilayah ilahi Suan Timur, semuanya termasuk dalam kategori takdir. Dan Su Fang kebetulan memiliki kemampuan tertinggi yang melawan takdir, kemauan, dan keyakinan. Seni menyusut nasib surgawi. Bila kehidupan dapat memutuskan ikatan karma takdir. Namun, Dong Xuanjun memiliki pemeliharaan tertinggi dan saat ini terhubung dengan pemeliharaan wilayah ilahi Suan Timur. Jika saya langsung menggunakan bilah kehidupan untuk mengincar nasib Dong Xuanjun, bahkan jika saya membunuhnya, saya harus membayar harga yang mahal. Aku bahkan mungkin menghabiskan seluruh umurku. Tapi, kenapa aku harus pergi dan langsung membunuh nasibnya? Dong Xuanjun mampu menghancurkan tubuh Dharma nasib ungu milikku dan bahkan tubuh Dharma bencananya karena pemeliharaan wilayah ilahi Suan Timur. Aku hanya perlu memutuskan hubungan antara dia dan takdir domain ilahi Suan Timur, dan serangannya akan runtuh dengan sendirinya. Su Fang sangat bersemangat ketika memikirkan hal ini. Dao aura dari seni penyusutan nasib surgawi muncul di istana Jiuxuan Dao dan berbagai badan Dharma.
Kekuatan ilusi yang dapat menentang langit dan mengubah nasib terpancar dari tubuh Su Fang. Memekik. Dao aura keluar dari dahi Su Fang dan dengan cepat membentuk pedang halus. Bilah kehidupan. Bila ini ada di dunia takdir yang tak terlihat dan tidak dibatasi oleh waktu atau ruang. Tidak ada kemampuan atau pemikiran yang dapat menghentikannya. 2745. Meski bilahnya tidak memancarkan banyak cahaya, saat mendarat di tubuh Dong Xuanjun, itu seperti bilah api yang membelah es dan salju. Zes. Hubungan antara Dong Xuanjun dan alam ilahi mendalam timur diputus secara paksa oleh pedang takdir. Tekanan takdir yang mengerikan yang menyelimuti Su Fang surut seperti air pasang dalam sekejap. Dalam sekejap mata, itu hilang sepenuhnya. Dong Xuanjun masih mempertahankan postur mendominasi dalam mengendalikan segalanya, tetapi wajahnya tampak tertutup es, menjadi sangat kaku. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan, ketidakpercayaan, dan kemudian kekosongan. Dia merasa seolah-olah sedang menikmati keindahan yang tiada taranya, tetapi dia tiba-tiba berubah menjadi mayat busuk yang mengeluarkan bau busuk. Dia merasa seolah-olah sedang melayang tinggi di awan, jauh di atas, dan tiba-tiba jatuh ke dalam debu di tanah. Tanpa dukungan pemeliharaan alam ilahi mendalam timur, Dong Xuanjun jatuh dari awan ke dunia fana. Di bawah arena pembantaian berdarah. Tawa liar tuan kota masih bergema. Dong Xuan Chan, Dong Xuan Yichen, Huo Tianu, dan para kultivator lainnya yang mengkhawatirkan Su Fang tidak mengetahui bahwa situasi di arena pembantaian berdarah telah dibalikkan oleh Su Fang dalam sekejap. Mata mereka masih dipenuhi keputusasaan. Selusin napas kemudian. Baru pada saat itulah mereka menyadari ada yang tidak beres di arena. Kemudian, mereka merasakan bahwa pemeliharaan tak terbatas dari alam ilahi mendalam timur juga telah lenyap. Bahkan penguasa kota menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan tawannya tiba-tiba berakhir. Apa yang telah terjadi? Kill 11 bertanya. Semua orang saling memandang, bingung. Puff gelombang. Tubuh Dong Xuanjun bergoyang, dan dia mengeluarkan seteguk darah esensi. Wajahnya menjadi seputih kertas, dan dia tampak seperti jiwanya telah tersedot keluar dari tubuhnya. Semangatnya pun menjadi lemah. Aura mendominasi seorang penguasa yang mengendalikan segalanya dari sebelumnya kini telah hilang. Bilah takdir itu tidak hanya memutuskan hubungan antara Dong Xuanjun dan takdir alam ilahi mendalam timur, tapi juga menyebabkan takdir tertingginya menjadi air tanpa sumber. Avatar malapetaka miliknya juga rusak. Terlebih lagi, kekuatan bilah takdir membuatnya sangat sulit bagi takdir dan avatarnya untuk pulih. Pada saat yang sama, bilah takdir juga telah menghancurkan kesombongan dan keyakinan kuat Dong Xuanjun yang meremehkan segalanya. Kapan seorang jenius yang tiada taraf pernah mengalami kemunduran seperti itu? Terlebih lagi, kali ini, dia telah kalah dari seorang kultivator tingkat rendah yang dia anggap sebagai semut dan budak. Bisa dibayangkan pukulan yang menimpa Dong Xuanjun. Saat ini, Su Fang telah menjadi mimpi buruk di hati Dong Xuanjun Dao yang tidak bisa dia hilangkan. Dong Xuanjun, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Su Fang menatap Dong Xuanjun dan bertanya dengan acuh tak acuh. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang kekalahanmu. Dong Xuanjun benar-benar kehilangan keinginannya untuk bertarung. Saat ini, dia berkecil hati. Meskipun dia masih memiliki avatar kuat yang belum dia gunakan, dia tidak lagi memiliki keinginan untuk terus bertarung. Suara mendesing gelombang. Saat itulah kerumunan orang mengerti bahwa Dong Xuanjun telah kalah dan dia telah kalah total. Terkejut, takjub, tidak percaya, segala macam suara berkumpul, berubah menjadi keributan yang bergema di seluruh ruang arena pembantaian darah. Huo Tianu tertawa keras. Kali ini, Su Fang benar-benar menantang surga. Dengan kekuatan dan kemampuannya, Su Fang telah membuktikan bahwa kita, para kultivator dari alam semesta tingkat rendah, bukanlah budak yang ditinggalkan oleh surga. Kita juga bisa melangkah di atas kepala para jenius tiada taraf dan bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Dong Xuan Yichen dan Dong Xuan Chan juga saling memandang dan tersenyum, dengan semangat tinggi. Penguasa kota merosot di singgasananya seperti balon kempes, hatinya dipenuhi keputusasaan. Su Fang berkata dengan santai, saya, Su Fang, bukanlah orang yang kejam. Melihat bahwa kultivasi Anda tidak mudah dan bahwa Anda adalah seorang jenius yang tiada taranya di paviliun surga, saya tidak akan mempersulit Anda. Anda boleh pergi. Dong Xuanjun tercengang. Aku ingin membunuhmu, tapi kamu melepaskanku. Su Fang mencibir dengan nada menghina. Bisakah kamu membunuhku? Jika kamu tidak pergi sekarang, aku akan berubah pikiran. Su Fang, kebencian hari ini akan terbalas. Dong Xuanjun menatap Su Fang dalam-dalam, lalu melewati penghalang dan meninggalkan arena pembantaian darah. Penguasa kota menyambutnya. Tuan muda Dong Xuanjun. Ayo pergi. Dong Xuanjun merasakan tatapan aneh dari kerumunan padanya, seolah-olah ada jarum yang menusuk jantungnya. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi dan segera meninggalkan arena pembantaian darah melalui gerbang surgawi bersama penguasa kota. Mengapa Su Fang melepaskan Dong Xuanjun?
Ini menunjukkan bahwa Su Fangda murah hati dan tidak menurunkan dirinya ke level Dong Xuanjun. Jika Su Fang membunuh Dong Xuanjun, bagaimana mungkin para ahli paviliun surga mendalam timur hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun? Pada saat itu, bahkan jika dia terdaftar di peringkat mendalam surgawi, para ahli paviliun surga akan memiliki cara untuk menghindari hukum Jiuk Xuan dan membunuhnya. Membiarkan Dong Xuanjun pergi adalah keputusan paling bijaksana. Putaran diskusi lainnya pun terjadi. Beberapa orang bingung dengan tindakan Su Fang, sementara yang lain memuji Su Fang atas kelicikannya. Apa yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah ketika mereka sedang berdiskusi, sebuah suara tiba-tiba muncul. Puff! Su Fang menarik avatar nasib ungu miliknya ke istana Dao Jiuxuan. Kemudian, dia tiba-tiba terhuyung dan jatuh ke tanah, mengeluarkan seteguk darah. Rambutnya berubah dari hitam legam menjadi abu-abu putih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan akhirnya menjadi sehelai rambut putih. Penampilannya juga cepat menua. Dari masa mudanya yang berusia 17 atau 18 tahun, dia telah berubah menjadi seorang lelaki tua berusia 60-an. Su Fang telah membayar mahal karena menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga kali ini. Bagaimanapun, dia telah memutuskan hubungan antara alam ilahi mendalam timur dan pemeliharaan Dong Xuanjun. Harga umurnya sangat mencengangkan, dan meskipun dia tidak mati, itu sangat berat. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Semua orang memandang Su Fang dengan kaget, terkejut, dan bingung. Kemudian, mereka mulai berkomunikasi secara diam-diam satu sama lain melalui indera ketuhanan mereka. Jadi bukan karena Su Fang tidak ingin membunuh Dong Xuanjun, tapi dia terluka parah untuk mengalahkan Dong Xuanjun. Dia harus berpura-pura baik-baik saja dan menakuti Dong Xuanjun. Kemampuan dan kelicikan orang ini tidak terduga. Sepertinya pertarungan antara Su Fang dan Dong Xuanjun barusan dimenangkan oleh Dong Xuanjun, tapi Dong Xuanjun ketakutan. Su Fang hanya berada di alam Dao Zen, tapi basis budidaya seperti apa yang dimiliki Dong Xuanjun? Ada kesenjangan besar di antara keduanya. Tentu saja, Su Fang menang, dan itu adalah kemenangan telak. Mulai hari ini dan seterusnya, Su Fang akan terbit seperti matahari, kecemerlangannya melonjak, dan namanya akan mengguncang Dong Xuan. Itu benar, merupakan suatu keberuntungan besar bagi kita untuk bisa menyaksikan kebangkitan seorang jenius yang tiada taranya. Saat kerumunan sedang berdiskusi, cahaya merah turun dari bintang merah di atas arena pembantaian Sanguin, membersihkan avatar darah merah milik Su Fang. Baru pada saat itulah penonton menyadari bahwa kemenangan Su Fang atas Dong Xuanjun adalah kemenangan yang ke-99. Ini berarti dengan kemenangan lagi, Su Fang akan memenangkan 100 pertempuran. Di saat yang sama, itu juga berarti dia telah meraih kemenangan besar dengan menantang kota terkuat kedua, Sanguin Slaughter City, sendirian. Jika aku menantang Su Fang sekarang, bukankah namaku akan dikenal di seluruh Dongsuan? Peluang, ini adalah peluang yang sulit didapat bahkan dalam 1 miliar tahun. Ketika beberapa kultivator memikirkan hal ini, tatapan mereka terhadap Su Fang dipenuhi dengan keserakahan dan niat membunuh. Ini adalah lembah darah. Kesadaran hampir semua orang terpengaruh oleh aura lembah darah, membuat mereka haus darah dan gila. Kini kesempatan untuk menjadi terkenal ada di hadapan mereka, siapa yang tidak tergoda. Dongsuan Yichen dan Dongsuan Chan memahami pikiran orang banyak dan panik, tetapi mereka tidak dapat menghentikan mereka. Pada saat ini, Huo Tianu tiba-tiba tertawa dingin, sekelompok idiot pengecut namun serakah. Siapa di antara kalian yang yakin bahwa Su Fang tidak melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, dan berencana untuk memikat dan membunuh para pembudidaya itu? Siapa yang mau memanfaatkan situasi ini? Siapapun yang ingin menjadi batu loncatan Su Fang menuju puncak, silakan mencoba. Para pembudidaya yang gelisah merasa seperti diinjak-injak oleh air sedingin es, menggigil ketakutan. Huo Tianu benar. Siapa yang berani mengatakan bahwa Su Fang tidak berpura-pura kali ini? Bahkan jika Su Fang Zhen berada dalam kondisi terluka parah, siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak memiliki kartu as di balik lengan bajunya? Keinginan dalam hati para penggarap langsung padam. Su Fang selesai membersihkan sumsumnya dengan aura darah, dan bekas tebasan lainnya mengembun di tubuhnya. Tatapannya melewati penghalang di sekitar arena pembantaian darah dan menyapu para penggarap, lalu dia berkata dengan dingin, siapa yang ingin menantang pertandingan terakhir? Dia bertanya 3 kali, tapi tidak ada yang menjawab. Jika tidak ada yang menantang, kehendak lembah darah akan memilih secara acak dari para peserta uji coba di kota pembantaian Sanguin kedua. Jenderal pembantaian Sanguin bintang 1 manapun yang belum pernah melawan Su Fang sebelumnya memiliki kesempatan untuk bertarung di pertandingan terakhir dengan Su Fang. Ketika semua orang mengira tidak ada yang berani menerima tantangan itu, sebuah suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar dari sudut arena pembantaian darah. Su Fang, aku menantangmu. Siapa orang ini? Perhatian semua orang terfokus pada penantangnya. Wajah laki-laki tersebut ditutupi topeng, namun anehnya topeng tersebut tidak memiliki ciri wajah, seperti selembar kertas kosong.
Aura orang ini adalah ilusi, sehingga mustahil untuk dirasakan. Namun, dilihat dari pelindung darah di tubuhnya, dia adalah seorang pemula yang baru saja memasuki kota pembantaian Sanguin kedua. Tidak ada yang tahu dari mana orang aneh ini berasal, tetapi saat ini, dia berdiri dan menantang Su Fang. Di bawah pengawasan semua orang, pria tak berwajah itu dengan tenang berjalan ke dasar arena pembantaian darah, lalu melompat ke arena pembantaian darah dan mendarat 100 kaki dari Su Fang. Su Fang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk merasakan orang ini, tetapi dia tidak bisa merasakan kedalamannya. Dia tidak dapat diduga. Namun, Su Fang punya perasaan aneh. Orang ini sepertinya memiliki hubungan takdir dengannya, dan itu bukanlah hubungan biasa. Oleh karena itu, Su Fang menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk merasakan aura takdir orang ini. Meskipun dia terluka parah saat ini dan telah menghabiskan lebih dari separuh umurnya, dia masih bisa menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk merasakan aura takdir. Berdengung, berdengung, berdengung. Rune Dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surga tiba-tiba menyembur keluar dari kedalaman istana Jiuk Xuan Dao. Aura takdir yang dia rasakan masih sangat samar, namun dari beberapa rune Dao, dia menemukan aura yang sangat familiar. Kemudian, beberapa rune Dao secara ajaib menyatu, berubah menjadi hantu. Hantu itu masih sangat samar, tidak sejelas kapan Su Fang bisa merasakan aura nasib para pembudidaya lainnya. Namun, Su Fang masih bisa memastikan dari siapa aura ini berasal. Yang Mulia Surgawi. Penguasa tertinggi alam semesta Pancang, Yang Mulia Pancang. 2746. Tiba-tiba, Su Fang tidak pernah menyangka akan bertemu dengan Yang Mulia Pancang di panggung pembantaian darah. Tentu saja, itu bukanlah tubuh Dao Surgawi yang mulia, tetapi tubuh Dharma yang bahkan Su Fang tidak dapat memahaminya. Saat ini ia menggunakan tubuh Dharma kemarahan darah sebagai cangkangnya. Namun, kemampuan teknik menyusut kehidupan untuk merasakan takdir jelas tidak salah. Su Fang yakin bahwa orang ini memang Yang Mulia Surgawi. Itu tidak aneh. Dengan kepribadian licik Yang Mulia Pancang, dia pasti akan meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Tidaklah aneh baginya untuk meninggalkan tubuh Dharma di alam ilahi Suan Timur. Sepertinya kamu sudah mengenaliku. Pria tak berwajah itu mengangguk ke arah Su Fang dan mengirimkan suara roh primordialnya. Wajahnya yang tanpa wajah tidak memiliki ekspresi apapun. Ini sangat aneh. Su Fang dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Kamu memang meninggalkan tubuh Dharma di alam ilahi Suan Timur. Yang Mulia Surgawi menjawab dengan acuh tak acuh, kalau begitu, Anda juga harus mengetahui tujuan kunjungan saya. Terlepas dari niat jahatmu dan ingin merasukiku, tujuan apa lagi yang kamu miliki? Su Fang mencibir dan mengejek Yang Mulia Surgawi. Yang Mulia Surgawi mengangguk dan berkata, itu benar. Saya secara khusus datang ke lembah darah untuk mengambil kembali semua milik saya. Semua milikmu. Aura ganas melonjak di hati Su Fang. Di mata Yang Mulia Pancang, Su Fang adalah miliknya. Segala sesuatu yang dimiliki Su Fang adalah miliknya, dan dia dapat mengambil apapun yang dia inginkan. Su Fang mencibir. Sampai saat ini, kamu masih belum melepaskan niat jahatmu. Aku bisa melampaui alam semesta Pancang dan memutus kendali takdirmu. Sekarang aku tidak memiliki karma bersamamu, bagaimana angan-anganmu bisa berhasil? Kamu adalah bidak catur yang diasuh oleh Dewa Surgawi ini. Ini adalah takdir dan juga takdir pribadimu. Kamu hanyalah seorang kultivator kebenaran Dao yang telah memahami beberapa pengetahuan dangkal tentang teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Bagaimana kamu bisa lepas dari kendaliku? Yang Mulia Surgawi tertawa dingin, membuat rambut Su Fang berdiri tegak. Dia melanjutkan, meskipun Anda telah memutuskan garis karma takdir antara Anda dan avatar Dao Surgawi saya, mengapa saya tidak dapat menanam kembali karma dan menghubungkan kembali garis takdir? Terlebih lagi, Empyrean ini telah menanam benih karma dalam takdirmu. Kali ini, saya di sini untuk menuai panen. Kamu sudah lama menanam karma. Hati Su Fang tiba-tiba tenggelam. Dia mendapat firasat buruk. Penguasa langit tersenyum puas, kau seharusnya tidak lupa bahwa di wilayah terpencil yang terbengkalai di surga, ketika para ahli dari 3 sekte mendalam tertinggi ingin membunuhmu, mengapa mereka tiba-tiba menyerah untuk membunuhmu dan melarikan diri? Su Fang tiba-tiba tercerahkan. Jadi, kamulah yang melakukannya dalam kegelapan. Kamu tidak sebodoh itu. Dengan menyelamatkanmu, Yang Mulia Surgawi ini telah menanam benih karma dalam takdirmu. Antara kamu dan aku, karma takdir telah diperbarui. Kemampuan luar biasa ini berasal dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Meskipun Anda juga telah mengembangkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, Anda hanya memahami sedikit saja. Tentu saja, Anda tidak dapat mendeteksinya, apalagi melarikan diri. Awalnya, Yang Mulia Surgawi ini berencana menunggu karma lebih dalam sebelum menuai karma. Siapa yang tahu bahwa para ahli dari 3 sekte mendalam tertinggi telah menjaga ruang tempat Anda memasuki lembah darah.
Pergi sebelum menekanmu. Yang mulia ini hanya bisa secara pribadi memasuki lembah darah untuk menuai karma terlebih dahulu. Meskipun karmanya tidak cukup dalam, itu tidak masalah. Kamu bertarung dengan jenius pavilion surga dan menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk menghabiskan lebih dari separuh umurmu. Sekarang, kamu sudah menjadi ayam lemah yang menunggu untuk dibunuh. Dibantai, Yang Mulia Surgawi ini dapat menekanmu tanpa usaha apapun. Yang Mulia Pancang berbicara dengan tidak tergesa-gesa seolah kemenangan ada di genggamannya. Su Fang tersenyum santai dan bertanya, apakah kamu begitu percaya diri? Kamu nampaknya percaya diri dan bisa menipu semua orang, tapi bagaimana kamu bisa menipu Yang Mulia ini? Yang Mulia Surgawi ini mengetahui konsekuensi dari penggunaan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga lebih baik daripada siapapun. Yang Mulia Pancang tersenyum diam-diam, sangat senang dengan dirinya sendiri. Ini benar-benar tidak mudah. Sejak aku mengembangkan kitab suci janji Jiuxuan, Yang Mulia Pancang ini dirasuki oleh dewa jahat. Tidak hanya tubuh fisikku yang jatuh, bahkan avatar jalan surga milikku pun akan dihancurkan. Hanya avatar takdir ini tersisa. Dengan bantuan kekuatan tertinggi teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk mengisolasi takdir, saya cukup beruntung untuk bertahan hidup. Namun, cepat atau lambat sulit untuk lepas dari nasib kematian. Saya tidak menyangka, surga akan selalu memberikan jalan keluar. Saya tidak menyangka secercah harapan akan muncul. Anda adalah kesempatan Yang Mulia Pancang untuk terus hidup. Selama aku melahapmu, Yang Mulia Pancang tidak hanya dapat memulai kembali, tetapi aku juga akan memiliki masa depan yang tidak terbatas. Bukan tidak mungkin bagiku untuk menjadi penguasa Dongsuan. Yang Mulia Pancang sangat senang. Wajahnya menghadap Su Fang. Meskipun tidak ada pupil, Su Fang merasa seperti sedang ditatap oleh ular berbisa, dan dia adalah katak yang gemetar. Penonton di bawah panggung tidak dapat mengetahui asal-usul Yang Mulia Pancang. Setelah dia naik ke panggung, dia tidak bentrok dengan Su Fang. Mereka semua bingung. Pria tak berwajah itu sangat aneh. Aku ingin tahu dari mana asalnya. Apakah Su Fang akan baik-baik saja? Dongsuan Chan khawatir. Dia sudah merasakan bahaya ekstrim dari Yang Mulia Pancang. Dongsuan Yichen tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Su Fang telah melalui banyak hal. Bagaimana pengecut itu bisa menjadi ancaman bagi Su Fang? Dia naik ke arena pembantaian Sangwin hanya memberi Su Fang kemenangan. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa bahaya yang dihadapi Su Fang sekarang 10 kali lebih berbahaya daripada saat dia bertarung dengan Dongsuan Jun. Suara mendesing. Udara halus menyebar dari kepala Yang Mulia Pancang dan langsung menyelimuti Su Fang. Ini bukanlah suasana biasa. Su Fang sangat mengenalnya. Itu berasal dari kitab Dao Teknik Penyusutan Kehidupan Rahasia Surga. Udara dalam kitab suci Dao dengan cepat meresap ke dalam nasib Su Fang. Su Fang dapat merasakan bahwa sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam takdir dengan cepat mengembun. Itulah penyebab yang ditanam oleh Yang Mulia Pancang ketika dia menyelamatkan Su Fang dari Nenek Algojo. Sekarang, Yang Mulia telah menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk memadatkannya menjadi efek dalam takdir. Yang Mulia Pancang menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk mengendalikan karma dan nasib Su Fang. Meskipun Su Fang juga telah menguasai teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, dia telah menggunakan lebih dari separuh kekuatan hidupnya ketika dia bertarung dengan Dongsuan Jun. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menggunakannya sekarang. Bahkan jika dia berada di puncaknya, teknik penyusutan kehidupan rahasia surga yang dia kuasai jauh lebih rendah daripada Yang Mulia Pancang. Paling-paling, dia hanya bisa melakukan perjuangan terakhir dan tidak bisa mengubah nasibnya. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dari platform takdir memang luar biasa. Ini bisa membantuku mengubah nasibku dan mengendalikan nasib orang lain. Yang Mulia menghela nafas. Di saat yang sama, dia sangat bangga. Kemudian, kitab suci Dao menyembur keluar dari gelabelannya. Udara misterius dengan cepat mengembun menjadi benang halus. Benang karma yang menarik kehidupan. Yang Mulia Pancang sebenarnya telah menggunakan kemampuan tertinggi untuk mengendalikan nasib, benang karma yang menarik kehidupan. Membelanjakan. Benang karma penarik kehidupan langsung menuju Su Fang dan memasuki tubuh Su Fang dalam sekejap. Itu terhubung dengan nasib halus Su Fang dan dengan kuat mengikat nasibnya. Nasib akan segera dikendalikan dan segalanya akan direnggut. Namun, Su Fang memandang Yang Mulia dengan tatapan seperti sumur kuno. Itu sangat tenang, tanpa sedikit pun riak. Yang Mulia bertanya dengan heran, semua usahamu akan membantuku. Mengapa kamu tidak takut sama sekali? Suara Su Fang terdengar dingin dan malu. Kamu tidak bisa mengambil semua milikku. Kenapa aku harus takut? Jejak keraguan muncul di hati Yang Mulia. Semakin licik dan licik seseorang, mereka akan semakin curiga. Yang Mulia Pancang tentu saja tidak terkecuali. Kamu akan mati dan kamu masih berakting. Apa kamu pikir kamu bisa membuatku takut seperti ini? Yang Mulia Pancang tidak dapat melihat petunjuk apapun dari tubuh Su Fang. Dia mencibir dengan jijik. Bas dengungan-dengungan.
Yang Mulia Pancang mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan. Benang karma penarik kehidupan yang menghubungkan nasib Su Fang mulai bergetar. Saat ini, Su Fang seperti boneka. Nasibnya dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya akan dikendalikan oleh benang karma Yang Mulia Pancang. Tiba-tiba, Su Fang memandang Yang Mulia dengan tatapan mengejek. Seolah-olah dia sedang melihat mangsa yang jatuh ke dalam perangkap. Yang Mulia Surgawi tercengang, tetapi dia tidak mengerti. Saat ini, kekuatan yang aneh, itu bukanlah kekuatan biasa, juga bukan berasal dari teknik penyusutan kehidupan. Sebaliknya, itu adalah kekuatan yang melahap dan merusak nasib. Ia dengan cepat menyusup dan menginfeksi benang karma penarik kehidupan. Bukan itu saja. Kekuatan itu juga meluas dengan cepat di sepanjang benang karma penarik kehidupan, sampai ke nasib Yang Mulia Pancang. Dalam sekejap, Yang Mulia Surgawi merasa bahwa nasibnya mengalir dengan cepat di sepanjang benang karma yang menarik kehidupan. Terlebih lagi, kekuatan takdir itu dengan cepat meresap ke dalam takdirnya. Rasanya seperti setetes tinta kental yang tiba-tiba menetes ke genangan air jernih. Itu menyebar secara sembarangan dan mewarnai seluruh kolam menjadi hitam pekat. Yang Mulia Pancang juga merupakan orang yang bernasib besar. Nasibnya sangat tebal. Saat ini, nasibnya terkontaminasi oleh kekuatan itu, seketika berubah menjadi kesialan dan bencana. Perasaan tidak menyenangkan karena tidak bisa lepas dari musibah dan bencana yang akan datang langsung memenuhi hati Yang Mulia dan menyelimuti nasibnya. Laba-laba penarik kehidupan. Ternyata Su Fang telah menggunakan kemampuan laba-laba penarik kehidupan untuk melahap dan merusak nasib Yang Mulia Pancang di saat kritis. Nasib juga merupakan salah satu jenis takdir. Kemampuan laba-laba penarik kehidupan adalah melahap takdir dan mendatangkan bencana serta kesialan. Yang Mulia Pancang juga tidak beruntung. Dengan kekuatan tubuh Dharma takdir dan usia muda laba-laba penarik kehidupan, jika ia menyerang Yang Mulia Surgawi secara langsung, ia dapat dengan mudah menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk menyelesaikannya. Sebaliknya, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk mengendalikan Su Fang dengan benang karma penarik kehidupan. Itu setara dengan menggunakan nasibnya sendiri untuk mengendalikan nasib Su Fang. Kekuatan laba-laba penarik kehidupan secara langsung merusak nasibnya dan membuatnya lengah. Tak hanya nasibnya yang dimangsa oleh laba-laba penarik kehidupan, namun seluruh nasibnya juga terkontaminasi oleh kekuatan laba-laba penarik kehidupan. Kekuatan laba-laba penarik kehidupan segera mulai berpengaruh pada tubuh Yang Mulia. Aura penyakit, kematian, dan kemalangan yang aneh dan menakutkan menyebabkan tubuh Dharma pembunuh darahnya mulai runtuh, lapis demi lapis. Bahkan tubuh Dharma takdirnya dengan cepat melemah karena melahap dan mencemari takdirnya. Sial, kekuatan aneh macam apa itu? Tubuh Dharma nasib ungu Anda tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu. Apa itu? Bocah tercela, beraninya kau menipuku. 2748. Penguasa Langit Pancang awalnya berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menekan Su Fang kali ini dan kemudian merasukinya, sepenuhnya lolos dari krisis keturunan Dewa Jahat. Siapa yang tahu? Pada akhirnya, dia ditentang oleh Su Fang. Dia tidak hanya gagal mengendalikan Su Fang, tetapi dia juga dilahap dan terinfeksi. Dia tidak hanya kehilangan kekayaannya, tetapi dia juga mengalami kesialan. Bagaimana mungkin dia tidak kaget dan marah? Pisau pemutus kehidupan, nasib pemutus. Tidak peduli betapa marahnya dia harus menyelamatkan nyawanya terlebih dahulu. Penguasa Langit Pancang buru-buru mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan dan menggunakan pedang pemutus kehidupan. Bila pemutus kehidupan yang dipadatkan dari rune Dao jatuh, memutuskan garis karma penarik kehidupan yang dia buat secara pribadi. Engah. Itu setara dengan pedang yang menebas Dewa Surgawi itu sendiri. Dia membayar mahal karena hal ini. Tubuh Dharma Iblis darah hancur dan berubah menjadi abu, menampakkan tubuh Dharma takdir. Tubuh Dharma takdir juga menunjukkan tanda-tanda kehancuran, dan auranya menjadi putus asa. Namun, dia akhirnya lolos dari kemalangan laba-laba keberuntungan yang melahap kekayaannya. Itu adalah sebuah berkah tersembunyi. Kekayaan yang hilang akan sulit diperoleh kembali dalam waktu singkat. Terlebih lagi, kekayaan Dewa Langit telah tertular oleh kesialan. Dia pasti akan dilanda kesialan di masa depan. Aku akan membunuhmu. Dewa Surgawi mengeluarkan raungan yang menggelegar dan menunjukkan kekuatan takdir yang menakutkan, hendak membunuh Su Fang. Bunuh aku. Apakah Anda masih memiliki kemampuan itu? Kill 11. Su Fang mencemooh kata-kata Dewa Langit. Segera, bayangan cahaya muncul di wajahnya, berubah menjadi bayangan laba-laba. Itu adalah laba-laba keberuntungan. Dewa Langit merasakan aura yang dipancarkan laba-laba keberuntungan dan cahaya sucinya langsung berubah. Jika sebelumnya, dengan kekuatan tubuh Dharma takdir surgawinya, dia tidak akan takut pada laba-laba keberuntungan muda. Namun, pada saat ini, dia tidak hanya menderita serangan balik dari teknik penyusutan kehidupan, tetapi dia juga terluka parah dan mengalami nasib buruk. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan laba-laba keberuntungan? Su Fang sekarang mengalami bencana besar.
Siapapun yang memprovokasi dia akan menemui bencana. Bahkan penguasa langit pancang pun tidak terkecuali. Su Fang, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dewa Surgawi mengertakkan gigi. Namun, betapapun marahnya dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Tubuh Dharma takdirnya bersinar dan menghilang dari arena pembantaian darah tanpa jejak. Ini adalah kekuatan avatar amanat surgawi. Ia ada dalam takdir halus dan dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu sesuka hati. Tidak ada batasan atau pesona yang dapat menghentikannya. Bahkan lembah darah tidak dapat membelenggunya. Kau tidak akan melepaskanku. Huff, bagaimana Su Fangku bisa melepaskanmu? Setelah aku meninggalkan lembah darah, aku akan pergi ke kota biru kuno untuk membunuhmu dan menghilangkan semua masalah di masa depan. Su Fang memelihara laba-laba itu dan melihat ke tempat di mana pancang menghilang. Matanya bersinar dengan cahaya yang mendominasi. Kaburnya penguasa langit berarti Su Fang telah memenangkan 100 pertempuran. Di saat yang sama, mereka juga memperoleh kemenangan telak dalam pertempuran untuk menekan kota. Meskipun Su Fang dalam kondisi lemah saat ini dan memiliki rambut putih, dia tetap bersemangat. Rasa percaya diri yang kuat dan perasaan luhur untuk menyapu bersih segala rintangan secara spontan muncul di hatinya. Memenangkan 100 pertarungan berarti aku akan mendapatkan token pembantaian darah dan langsung terdaftar di peringkat mendalam surgawi. Aku akan dilindungi oleh sebagian dari hukum surgawi Jiuxuan. Bahkan para ahli dari 3 sekte misterius tertinggi tidak akan bisa untuk menyentuhku. Memikirkan manfaat yang akan diperolehnya, Su Fang sangat senang. Suara mendesing gelombang. Cahaya berdarah turun dari langit di atas arena pembantaian darah dan menyelimuti tubuh Su Fang, membersihkan tubuh Dharma jahat darahnya. Ini sudah berakhir, Su Fang menang. Banyak pembudidaya di bawah tidak dapat melihat apapun dari pertempuran antara Su Fang dan Dewa Surgawi Pancang. Mereka tidak tahu betapa berbahaya dan intensnya hal itu. Baru setelah sumsum Su Fang dibersihkan, kerumunan orang terbangun dari mimpi mereka dan menyadari bahwa Su Fang telah menang. Dia menekan seluruh kota sendirian. Jenius macam apa ini? Memenangkan 100 pertempuran hanya terjadi sekali dalam sejarah kota bintang pembantaian kedua. Selain itu, Su Fang telah mengembangkan lebih banyak tanda pembantaian daripada jenius tak tertandingi sebelumnya. Ini keajaiban. Seorang kultivator alam Dao sejati dari klan budak yang terlantar di surga di alam semesta tingkat rendah memiliki kekuatan dan kemampuan yang luar biasa. Jarang melihat seorang jenius yang tak tertandingi di seluruh alam ilahi Suan Timur. Su Fang akan mendapatkan token pembantaian darah dan langsung terdaftar di peringkat mendalam surgawi. Mulai sekarang, dia akan bangkit dan bersinar terang. Di ruang arena pembantaian darah, terdengar ledakan seru dan keterkejutan. Mata semua orang terfokus pada Su Fang. Ada keterkejutan, dan bahkan lebih banyak rasa hormat di mata mereka. Siapa bilang para penggarap dari alam semesta tingkat rendah adalah budak rendahan dari klan budak yang tertinggal surga dan harus diintimidasi dan dipermalukan? Huo Tianu tertawa keras dan sangat senang. Dongsuan Yichen menghela nafas tak berdaya dan berkata, orang ini bukan manusia. Dibandingkan dengan dia, kami berdua dari pavilion surga hanyalah sampah. Untungnya, dia adalah teman kami dan bukan musuh kami. Dongsuan Chan tampak sombong. Bukankah itu semua berkat aku? Jika saya tidak mengasihaninya ketika saya bertemu dengannya di pasar gelap dan membeli pil pembantaian darah, Anda mungkin mengalami konflik di arena pembantaian darah. Bukan saja kamu tidak akan berteman, tapi kamu bahkan mungkin sama sengsaranya dengan orang jahat Dongsuan Jun itu. Itulah sebabnya aku bilang kamu adalah bintang keberuntunganku. Dongsuan Yichen tersenyum dan memeluk Dongsuan Chan dengan erat. Kota bintang pembantaian kedua, rumah tuan kota. Su Fang. Dongsuan Jun mengepalkan tangan kanannya dan tanda di tangannya langsung berubah menjadi gumpalan asap. Matanya terbakar amarah dan penghinaan. Kali ini, Su Fang menginjak kepalanya dan bangkit melawan langit. Di masa depan, setiap kali seseorang menyebut Su Fang, mereka akan menyebut Dongsuan Jun dan membandingkannya dengan Su Fang. Memikirkan hal ini, hati Dao Dongsuan Jun bergetar dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Arena pembantaian darah. Su Fang dibersihkan oleh aura pembantaian darah. Setelah dupa beberapa saat, tidak ada lagi pergerakan dari bintang berwarna merah darah di langit. Apa yang sedang terjadi? Mengapa token pembantaian darah belum muncul? Kejutan dan seruan di bawah arena berangsur-angsur mereda. Semua orang memandang bintang berwarna merah darah itu dengan kaget. Apakah sesuatu yang tidak terduga terjadi? Alis Su Fang berkerut, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Karena Dongsuan Chan telah berbuat curang, kehendak lembah darah pun turun. Untungnya, si Suan Daozu telah bertindak untuk menyelesaikan masalah ini. Terlebih lagi, dalam pertempuran terakhir dengan Empyrean, Su Fang telah melepaskan laba-laba tersebut, jadi laba-laba itu pasti tidak bisa lepas dari keinginan lembah darah. Hanya karena takut pada si Suan Daozu maka ia tidak turun lagi. Oleh karena itu, 100 kemenangan Su Fang pasti tidak akan diakui oleh kehendak lembah darah. Tentu saja, itu tidak akan memberinya token pembantaian darah. Weng.
Ruang arena pembantaian darah mulai bergetar. Ini berarti ruangan itu akan segera ditutup. Tidak ada token pembantaian darah yang muncul. Sebelumnya, Dong Xuan Yichen dan Dong Xuan Chan melakukan kecurangan dan memberi Su Fang 2 pertandingan secara gratis. Pertandingan Huo Tianu juga dihitung. Terlebih lagi, penguasa kota memberi Su Fang 20 pertandingan secara gratis. Jadi, 100 kemenangan Su Fang tidak diakui oleh darah kemauan Fali. Penguasa kota dan Dong Xuan Jun mencoba membunuh Su Fang dengan tuan, jadi mengapa lembah darah tidak datang untuk menghukum mereka? Ini tidak adil. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Akhirnya, mereka meninggalkan arena pembantaian darah melalui pintu mendalam, hati mereka dipenuhi kebingungan. Setelah semua orang pergi, Su Fang menatap bintang berwarna merah darah di langit di atas arena pembantaian darah, matanya dipenuhi amarah dan tekad. Jadi bagaimana jika aku tidak dikenali olehmu? Aku, Su Fang, juga bisa menantang surga dengan kekuatanku sendiri. Tidak ada yang bisa menghentikanku, jadi mengapa aku membutuhkan pengakuanmu? Dia terhuyung ke depan, hendak pergi. Tiba-tiba gelombang. Sosok ilusi Sisuan Daozu keluar dari tubuh Su Fang dan melayang di atas arena pembantaian darah. Su Fang merasakan sesuatu dan bertanya dengan heran, Tuan, apa yang kamu lakukan? Huff, bagaimana murid leluhur ini bisa dianiaya sedikitpun? Penampilanmu di arena pembantaian darah bahkan diakui oleh kursi ini. Apa kehendak lembah darah itu? Beraninya ia tidak mengenali Anda. Sisuan Daozu berkata dengan santai, aura mendominasi yang meremehkan segala sesuatu muncul secara spontan. Kemudian, Sisuan Daozu meraih bintang berwarna merah darah di langit. Nenek moyang ini ada di sini. Keluarlah dari sini untuk leluhur ini. Berdengung. Bintang berwarna merah darah itu bergetar dan cahayanya meredup, seolah-olah akan hancur. Suara mendesing gelombang. Cahaya merah darah memancar dari bintang berwarna merah darah dan berubah menjadi bayangan merah darah berbentuk manusia. Ia mendarat di depan Sisuan Daozu, terhuyung, dan berlutut di udara untuk bersujud kepada Sisuan Daozu. Angka ini adalah perwujudan dari keinginan lembah darah. Seorang roh dunia berani mempermalukan murid leluhur ini. Sisuan Daozu berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berkata dengan anggun. Bayangan yang terbentuk oleh kehendak lembah darah bergetar. Orang ini melanggar aturan persidangan lembah darah. Dia seharusnya dibunuh. Penguasa kota kedua dari kota pembantaian bintang dan murid paviliun surga pertama-tama melanggar aturan lembah darah. Mengapa kamu tidak membunuh mereka? Apakah menurut Anda murid leluhur ini mudah ditindas? Sisuan Daozu mendengus. Nada suaranya sombong dan mendominasi, tapi tidak ada yang bisa mendurhakainya. Kehendak lembah darah bergetar dan hampir runtuh. Dia buru-buru berkata, Tuanku. Leluhur ini tidak pernah berpihak pada murid-muridku, tetapi tidak ada yang bisa menindas murid-muridku. Apa yang pantas diterima Su Fang, dia tidak akan ditinggalkan. Apa yang tidak pantas dia dapatkan, leluhur ini tidak akan mengambil lebih banyak untuknya. Tapi, Tuanku, aturan lembah darah. Apakah kamu berani melanggar kemauan leluhur ini? Atau menurutmu nenek moyang ini tidak berani membunuhmu? Bahkan jika nenek moyang ini menghapus seluruh lembah darah, bajingan tua Dong Xuan Daozu itu tidak akan berani mengatakan tidak kepada nenek moyang ini, apalagi Anda, seorang roh dunia belaka. Omong kosong apa aturan lembah darah? Nenek moyang ini secara pribadi berpartisipasi dalam penciptaan hukum surgawi Jiuxuan. Bukankah peraturan tersebut lebih hebat dari peraturan lembah darah? Baik tuanku. Kehendak lembah darah ditekan sampai pada titik kehancuran. Beraninya ia tidak taat. Bayangan itu mengulurkan tangan dan meraih. Gumpalan aura berdarah dengan cepat berkumpul di tangannya dan akhirnya mengembun menjadi tanda berwarna darah. Pengalaman Su Fang telah memenangkan 100 pertempuran. Dia dianugerahi token pembunuh darah. Bayangan itu memberikan token itu kepada Su Fang. Su Fang meraihnya dan merasakannya. Dia melihat bahwa itu ditutupi dengan pola darah yang terjalin membentuk batas yang kuat. Isinya adalah kekuatan tertinggi dari kehendak lembah darah. Dengan token pembunuh darah ini, itu setara dengan memiliki bagian dari kekuatan lembah darah. Pada saat yang sama, hal itu akan memicu hukum surgawi Jiuxuan dan langsung masuk ke dalam daftar Suan surgawi. Enyah. Sisuan Daozu melambaikan lengan panjangnya. Bayangan kehendak lembah darah tersapu dan menghilang ke dalam formasi berwarna darah. 2749. Dia akhirnya mendapatkan token pembunuh darah. Su Fang menyerap token pembunuh darah ke dalam istana Jiuxuan Dao dan sangat bahagia. Memiliki tuan yang kuat adalah hal yang berbeda. Bahkan kehendak lembah darah pun harus tunduk kepadanya. Di hadapan kekuatan besar, peraturan apapun hanyalah selembar kertas. Aturan dan hukum itu hanya dapat menahan mereka yang lemah. Su Fang sekarang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hukum rimba. Su Fang terkejut dengan kekuatan dominan Dao leluhur Sisuan, tetapi pada saat yang sama, dia juga terpesona. Tidak ada aturan yang bisa mengekang yang kuat. Di hadapan keinginan yang kuat, bahkan aturan pun harus mengalah.
Akan ada suatu hari di mana aku juga bisa menjadi master yang kuat seperti tuanku. Mata Su Fang membara. Suara mendesing gelombang. Dari bintang berwarna merah darah di atas platform pembunuhan darah, gelombang aura darah jahat lainnya turun dan menyelimuti Su Fang. Gelombang aura darah jahat ini lebih murni dan lebih maju daripada aura darah jahat sebelumnya. Itu mendesis dan meresap ke dalam pelindung darah Su Fang. Dalam rangkaian pertempuran sebelumnya, kembaran iblis darah Su Fang telah terluka parah dan dipenuhi retakan dan pecahan. Setelah menyerap gelombang aura darah jahat ini, pelindung darah pulih dengan kecepatan yang mencengangkan dan retakan serta lubang di atasnya mulai pulih. Tidak hanya itu. Sekarang ada 74 tanda pembunuh pada pola Killing Star. Karena doppelganger iblis darah itu terluka parah, bekas pembunuhannya redup dan bahkan ada yang patah. Setelah menyerap sejumlah besar aura darah jahat murni, 74 tanda pembunuh dengan cepat menjadi penuh dan berisi aura pembunuhan yang agung. Siapa? Ketika pelindung darah dan tanda pembunuh pulih, aura darah jahat dari bintang merah darah terus diserap oleh doppelganger iblis darah. Ketika penyerapan mencapai batasnya, pola Star of Slaughter bergetar, dan tanda garis miring baru muncul di permukaannya. Apalagi bukan hanya 1, atau 2, tapi 7. Saat ini, ada 81 tanda pembunuh di pelindung darah Su Fang. Apakah ini hadiah karena mendapatkan token pembunuh darah, atau apakah kehendak lembah darah sengaja memberiku manfaat tambahan untuk menghalangi tuanku? Su Fang tidak mengerti. Dia tidak perlu mencari tahu alasannya. Dia diam-diam akan menghasilkan banyak uang. Semakin banyak tanda pembantaian yang dimilikinya, semakin kuat tubuh Dharma kemarahan darah. Su Fang saat ini memiliki 81 tanda pembantaian. Su Fang memperkirakan bahwa ini sudah merupakan batas yang bisa dicapai oleh Jenderal Pembunuh Darah Ilahi Bintang 1. Dengan tubuh Dharma jahat darah yang begitu kuat, tidak ada yang bisa menghentikan Su Fang di kota pembunuh pertama. Selain itu, dia juga memiliki token pembunuh darah, yang memungkinkannya mengendalikan sejumlah kehendak lembah darah. Transformasi Blood Armor belum berakhir. Bagian dari Blood Armor yang berada tepat di sebelah pola Killing Star dibuat dan diperluas untuk sementara waktu. Ledakan, pola Killing Star lainnya muncul dan memadat dengan cepat. Jenderal Pembantaian Ilahi Bintang 2. Setelah memenangkan 100 pertempuran, Su Fang akhirnya dipromosikan menjadi Jenderal Pembunuh Darah Ilahi Bintang 2 yang sebenarnya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa, aura berdarah berhenti, dan semuanya kembali normal. Pada saat ini, keinginan di benak Su Fang berubah menjadi suara yang bermartabat dan dingin. Pengalaman, kamu telah dipromosikan menjadi Jenderal Pembantaian Ilahi Bintang 2. Kamu bisa langsung memasuki kota pembunuh ketiga. Karena Anda memiliki token pembunuh darah, Anda juga dapat memilih untuk tinggal di kota pembunuh kedua. Anda dapat memutuskan sendiri. Saya akan tinggal di kota pembunuh kedua untuk saat ini. Su Fang membuat keputusannya tanpa ragu-ragu. Tujuannya memasuki lembah darah adalah untuk menghindari diburu oleh para ahli dari 3 sekte mendalam tertinggi. Sekarang setelah dia mendapatkan token pembunuh darah, dia pasti telah memicu hukum surgawi Jiuxuan. Dia langsung terdaftar di daftar mendalam surgawi dan dilindungi oleh hukum surgawi Jiuxuan. Para ahli dari 3 sekte mendalam tertinggi tidak bisa berbuat apapun padanya. Dia telah lama mencapai batas menjadi Dao Lord. Dia harus meninggalkan lembah darah sesegera mungkin dan menerobos dunia luar. Tentu saja, dia tidak akan terus tinggal di lembah darah. Namun, dia pasti akan kembali ke lembah darah di masa depan untuk meningkatkan kekuatan tubuh Dharma kemarahan darahnya dan mendapatkan gelar Jenderal Pembantaian Ilahi tingkat tinggi, atau bahkan gelar Penguasa Pembantaian Ilahi. Su Fang berjalan menyusuri arena pembantaian darah dan melewati gerbang mendalam, meninggalkan ruang di mana arena pembantaian darah berada. Rumah Tuan Kota. Dong Xuanjun sedang duduk bersila dengan mata terpejam, memberi nutrisi pada Dao Heart-nya yang hampir hancur. Tiba-tiba, sebuah pemikiran melewati formasi dan muncul di depan Dong Xuanjun, berubah menjadi sosok penguasa kota. Dong Xuanjun mengangkat alisnya dan tatapan tajam muncul di matanya. Meskipun penguasa kota dapat mengirimkan pemikirannya ke tempat manapun di kota pembunuh kedua, ini adalah istana tempat tinggal Dong Xuanjun. Di masa lalu, penguasa kota tidak akan pernah berani menyampaikan pemikirannya ke sini. Sekarang dia tiba-tiba muncul, Dong Xuanjun merasa diremehkan. Kalah dari Su Fang di arena pembantaian darah membuatnya sangat sensitif. Namun, Dong Xuanjun segera menyadari bahwa dia telah salah memahami penguasa kota. Tuan Muda Dong Xuanjun, kabar baik, kabar baik. Hantu yang terbentuk oleh pemikiran penguasa kota tampak sangat bersemangat. Dong Xuanjun berkata dengan dingin, ada apa? Apakah Heaven Pavilion mengirimkan berita bahwa mereka tidak akan melanjutkan masalahmu menghancurkan 3 pengawal ilahi kemarahan darah? Kata-kata Dong Xuanjun membuat Tuan Kota merasa sakit hati, dan dia segera menjadi putus asa. Penghancuran 3 pengawal kemarahan darah sudah cukup bagi Paviliun Surga untuk membunuh penguasa kota dan bahkan memusnahkan keluarganya. Bagaimana hal itu bisa diselesaikan dengan mudah?
Ini bukan berita dari Heaven Pavilion, tapi sesuatu terjadi di Blood Slaughter Arena. Sesuatu telah terjadi. Su Fang cukup beruntung untuk memenangkan 100 pertempuran, tetapi dia tidak dikenali oleh kehendak lembah darah dan tidak diberi token pembantaian darah. Tanpa token pembantaian darah, hukum Jiuxuan tidak akan terpicu dan dia tidak akan terpicu. Bisa masuk ke daftar Tian Xuan. Mata Dong Xuan Jun berbinar. Apakah ada hal seperti itu? Penguasa kota berkata dengan bangga, jika Su Fang tidak curang, bagaimana dia bisa memenangkan 100 pertarungan? Kehendak lembah darah tidak mudah ditipu. Dia beruntung dia tidak terbunuh oleh kehendak lembah darah. Bagaimana dia bisa mendapatkan token pembantaian darah? Dong Xuan Jun bertanya, di mana dia sekarang? Penguasa kota berspekulasi, karena 100 kemenangan Su Fang tidak diakui oleh kehendak lembah darah, dia secara alami tidak dapat dipromosikan. Dia mungkin kembali ke sarang lamanya di luar kota pembunuh kedua. Setelah merenung sejenak, Dong Xuan Jun berkata dengan dingin, bunuh dia bagaimanapun caranya. Bahkan tanpa perintah Tuan Muda Dong Xuan Jun, aku tidak akan membiarkan dia meninggalkan kota pembunuh kedua hidup-hidup. Jika saya mengalami kesulitan, bagaimana saya bisa membiarkan dia bersenang-senang? Formasi di luar sarang Su Fang sangat luar biasa. Anda mungkin tidak bisa membunuhnya. Jangan khawatir, Tuan Muda. Untuk menghadapi Su Fang, saya secara khusus mengatur agar Grandmaster Formasi memasuki lembah darah. Dia saat ini berada di Istana Tuan Kota. Grandmaster Formasi itu berasal dari Sekte Misteri Ganjil dan merupakan tetua hebat dari Sekte Misteri Ganjil. Meskipun dia bukan yang terbaik di domain ilahi Suan Timur, dia tetap salah satu yang terbaik. Itu bagus. Jika masalah ini diselesaikan, saya dapat memohon kepada Paviliun Surgawi atas nama Anda. Pada saat itu, saya mungkin bisa menyelamatkan hidup Anda. Terima kasih banyak, Tuan Muda. Penguasa kota sangat gembira. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Dong Xuan Jun sebelum sosoknya melintas dan menghilang ke dalam kehampaan dalam seberkas cahaya ilahi. Su Fang, aku tidak punya pilihan selain membunuhmu sekarang. Aku akan menggunakan darahmu untuk menghapus penghinaanku dan menyembuhkan hati Daoku. Niat membunuh Dong Xuan Jun begitu kuat sehingga seluruh istana tampak membeku. Di suatu tempat di kehampaan wilayah tandus yang tertinggal surga. Su Fang telah memasuki ruang waktu lembah darah dari sini. Pada saat ini, Nenek Algojo sedang duduk bersila di kehampaan seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Pakar dari kamar dagang juga menjaga kekosongan, menunggu Su Fang muncul. Selain keduanya, ada juga kapal harta karun megah yang mengapung di kehampaan. Kill 11. Seorang pria parubaya duduk bersila di haluan kapal. Dia mengenakan mahkota emas dan jubah emas. Seluruh tubuhnya memancarkan aura keagungan dan dominasi tertinggi. Dia adalah ahli tak tertandingi yang melampaui Daolord. Ratusan penggarap berlutut digeladak di belakangnya. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama mereka berlutut, tapi mereka semua gemetar dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Orang ini adalah pemimpin dari Sekte Daoles, kekuatan nomor 1 di wilayah tandus yang tertinggal surga. Dia adalah seorang ahli tiada taraf yang mendominasi suatu wilayah. Alasan munculnya peluang sebesar itu di sini adalah karena Su Fang. Di lembah darah, Tuan Muda Daoles telah meninggal. Pemimpin Sekte Daoles sangat marah. Setelah diselidiki, akhirnya dia mengetahui bahwa pembunuhnya adalah Su Fang. Oleh karena itu, dia secara pribadi memimpin bawahannya untuk menjaga tempat ini. Begitu Su Fang meninggalkan lembah darah, apa yang menantinya adalah penindasan tanpa ampun terhadap para ahli tak tertandingi dari 3 kekuatan. Kota Pembunuh Bintang Ketiga. Berbeda dengan kota pembunuh bintang kedua, kota pembunuh bintang ketiga tampak seperti kota kecil dari luar, tetapi di dalamnya terdapat dunia yang berbeda. Ruang di dalamnya sangat luas, dengan pegunungan dan hutan di mana-mana. Di kota pembunuh bintang ketiga, tidak ada arena pembantaian darah. Seluruh kota pembunuh bintang adalah arena pembantaian darah yang luas. Tidak ada penantang di sini. Semua pembudidaya dan monster darah di seluruh ruangan adalah target pelatihan. Setelah memasuki kota pembunuh bintang ketiga, hanya dengan terus membunuh para penggarap dan monster darah serta mengumpulkan poin, seseorang dapat dipromosikan menjadi jenderal pembunuh bintang 3 yang sebenarnya. Di puncak gunung, seorang pemuda duduk bersila di atas batu. Itu adalah Ling Xingchen. Berdengung. Keributan datang dari tubuh Ling Xingchen. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan jimat rune. Sebuah suara datang dari jimat rune. Saudara senior Ling Xingchen, meskipun Su Fang memenangkan 100 pertarungan di arena pembantaian darah di kota pembunuh bintang kedua, dia tidak mendapatkan token pembantaian darah. Oleh karena itu, dia akan segera memasuki kota pembunuh bintang ketiga. Apa? Murid Ling Xingchen menyusut. Ini adalah kehendak surga. Hahaha. Su Fang, selama kamu memasuki kota pembunuh bintang ketiga, aku tidak akan membiarkanmu kembali. 6 tubuh Dao Sein Dharma Ekstrim ditakdirkan menjadi milikku. Hahaha. Ling Xingchen tertawa terbahak-bahak. Tawanya menyebar kemana-mana.
Di luar kota pembunuh bintang kedua, di lembah yang ditutupi oleh lapisan formasi susunan, gerbang mistik tiba-tiba bersinar dengan kekuatan ruang. Sesosok muncul. Astaga! Qin Heng dan Wu Meng melewati formasi susunan dan berlutut dengan hormat kepada Su Fang. Segera setelah itu, Huang Jiangpeng dan selusin bawahan lainnya keluar dari gua dan berlutut di hadapan Su Fang. Mereka berteriak, "Selamat datang kembali, Guru. Guru perkasa. Apa yang terjadi di arena pembantaian darah telah menyebar ke dunia luar." Tentu saja, mereka mengetahui segalanya dengan jelas. Kekuatan Su Fang yang kuat dan berbagai kemampuan luar biasa telah benar-benar mengejutkan dan membuat kagum para bawahan ini. Saat ini, mereka dengan tulus tunduk kepada Su Fang. Mereka telah menyadari bahwa tuan mereka adalah seorang jenius legendaris yang tiada taranya yang hanya muncul sekali dalam bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, dia seperti matahari yang terik di langit, bersinar terang. 2749. Begitu dia memasuki gua, Su Fang mulai membuat formasi krono. Begitu dia memasuki formasi, Su Fang duduk bersila dan mulai melahap ramuan pemulih kehidupan, benda spiritual, dan esensi darah para ahli. Tubuh Xuan Yang Dharma miliknya juga terus-menerus memancarkan kehidupan Yang Qi untuk mempercepat konsumsi kekuatan hidup tubuh fisiknya. Menggunakan teknik penyusutan kehidupan kali ini telah menghabiskan umur yang sangat panjang. Meskipun Su Fang memiliki segala macam metode pemulihan yang luar biasa, masih membutuhkan waktu lama baginya untuk pulih ke kondisi puncaknya. Namun, dibandingkan dengan keuntungan yang besar, kerugian tersebut cukup sepadan. Saat pulih, Su Fang menyampaikan pikirannya kepada si Xuan Daozu, "Guru, saya ingin bertanya tentang hukum surgawi Jiuxuan dan peringkat mendalam surgawi." Hukum surgawi Jiuxuan dan peringkat mendalam surgawi tidak dapat diakses oleh praktisi biasa. Sekarang Su Fang hanya bisa bertanya pada Daozu. Di seluruh alam ilahi Jiuxuan, tidak ada yang tidak diketahui Daozu. Daozu dengan cepat menjawab, "Hukum surgawi Jiuxuan adalah aturan yang diciptakan oleh 9 alam ilahi dan tahap takdir untuk melindungi kelangsungan hidup umat manusia dan mencegah umat manusia saling membunuh. Hukum surgawi Jiuxuan mencakup seluruh alam mistik di alam ilahi Jiuxuan. Seperti Dao surgawi, ini adalah aturan umum yang harus dipatuhi oleh semua praktisi manusia. Tidak ada yang bisa menentangnya. Bahkan aku tidak bisa mengesampingkan hukum surgawi Jiuxuan. Jadi begitu. Untuk melindungi para jenius umat manusia dan mencegah mereka dibunuh oleh umat manusia sebelum mereka dewasa, hukum surgawi Jiuxuan memiliki aturan untuk melindungi para jenius ini. Anda hanya perlu mengetahuinya sekarang. Sekarang saya memiliki token pembunuh darah, apakah saya dapat mengaktifkan hukum surgawi Jiuxuan dan masuk ke peringkat mendalam surgawi? Tentu saja, namun, Anda harus menunggu sampai meninggalkan lembah darah sebelum Anda dapat merasakan kekuatan pelindung misterius. Jangan terlalu berharap, bahkan jika Anda memasuki peringkat mendalam surgawi, jangan berpikir bahwa Anda bisa tenang. Mengapa? Melalui pelatihanmu di lembah darah, kamu telah menyentuh hukum surgawi Jiuxuan dan memasuki peringkat mendalam surgawi. Ini sudah pasti. Namun, rankingnya pasti tidak akan terlalu tinggi, dan perlindungan surga juga akan sangat terbatas. Saya ingin tahu bagaimana peringkat-peringkat mendalam surgawi. Peringkat mendalam surgawi dibagi menjadi langit, bumi, mendalam, dan kuning. Paling-paling, Anda berada di peringkat kuning mendalam surgawi terendah, dan peringkat Anda juga sangat rendah. Berdasarkan peringkatmu saat ini di peringkat mendalam surgawi, menurut aturan hukum surgawi Jiuxuan, para ahli yang telah melampaui level Daolor tidak diperbolehkan mengambil tindakan melawanmu. Jika tidak, mereka akan ditindas oleh aturan hukum surgawi Jiuxuan. Adapun perlakuan khusus lainnya, tidak ada. Bagaimana jika para ahli yang telah melampaui alam Daolor itu menyerangku dengan paksa? Apakah menurutmu hukum Jiuxuan hanya untuk pertunjukan? Hukum surgawi Jiuxuan adalah aturan tertinggi yang dipatuhi oleh semua manusia. Itu setara dengan hukum surgawi tertinggi dan mencakup seluruh alam ilahi Jiuxuan. Jika ada yang berani melanggarnya, mereka akan dilenyapkan tanpa ampun. Tentu saja, jika Anda mengambil inisiatif untuk memprovokasi ahli yang telah melampaui level Daolord dan menyinggung martabat para ahli, Anda tidak akan terkekang oleh aturan ini. Su Fang berkata dengan bangga, dengan kekuatanku saat ini, asalkan bukan ahli tak tertandingi yang telah melampaui level Daolord, siapa yang bisa mengancamku? Mungkin bukan itu masalahnya. Berapa banyak orang jenius yang ada di alam ilahi Jiuxuan? Banyak orang jenius yang dengan sengaja menekan kemajuan kultivasi mereka saat pertama kali melangkah ke jalur kultivasi untuk menstabilkan fondasi mereka. Kekuatan sejati mereka jauh melebihi level Daolord, dan mereka masih bisa mengancam nyawamu. Selama kamu meninggalkan dunia mistik dan memasuki kedalaman kekacauan di mana hukum surgawi Jiuxuan tidak mampu menutupinya, maka hukum surgawi tidak akan mampu melindungimu. Ada juga banyak ahli dari ras lain, dan mereka yang sedikit lebih kuat bisa membunuhmu. Su Fang, kamu harus ingat bahwa tidak pernah ada perjalanan yang mulus di jalur kultivasi.
Bahkan jika kamu memiliki keberuntungan karma yang tertinggi, kamu juga akan menghadapi kesulitan dan rintangan yang tak terhitung jumlahnya yang ditutupi duri. Mati sebelum waktunya. Saya memiliki murid yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada kekurangan orang jenius yang lebih berbakat dari Anda. Namun, ada juga banyak yang tidak bisa menjadi dewasa dan gagal dalam perjalanannya. Saya tidak ingin Anda menjadi salah satu dari mereka. Nada bicara si Xuan Daozu menjadi serius saat dia dengan tegas menegur Su Fang. Saya mengerti. Terima kasih atas ajaran Anda, Guru. Su Fang gemetar, dan gelombang rasa dingin merembes keluar dari lubuk hatinya. Kali ini, dia berhasil melewati kota pembunuh bintang kedua, dan kepercayaan dirinya membengkak. Dia mulai meremehkan para jenius Jiuxuan. Itu semua berkat pengingat si Xuan Daozu. Dia mengakhiri pembicaraan dengan si Xuan Daozu. Su Fang menjadi tenang dan berkonsentrasi untuk pemulihan. Siapa yang tahu gelombang? Hanya 10 hari telah berlalu dalam formasi waktu ketika suara panik Qin Heng datang dari luar gua. Tuan, ada serangan musuh. Kediaman Tuan Kota. Dalam batas kota pembunuh bintang kedua, hanya kediaman Tuan Kota yang berani menyerang lembah tempat Su Fang berada. Kill 11. Dan tidak ada orang lain selain kediaman Tuan Kota yang bisa membuat Qin Heng begitu panik. Tuan itu bijaksana. Ini adalah kediaman Tuan Kota. Kerabat Tuan Kota telah memimpin lebih dari 500 ahli dan ribuan penggarap berpengalaman untuk mengelilingi lembah. Aku tahu, tidak perlu memperhatikan mereka. Su Fang menjawab dengan enteng. Qin Heng sangat terkejut, tapi dia tidak berani bertanya. Namun, nada suara Su Fang yang tenang dan percaya diri membuat Qin Heng merasa lebih nyaman. Di luar lembah, banyak pembudidaya mengepung lembah dan di udara. Selain para ahli yang bekerja di kediaman Tuan Kota, ada juga kultivator berpengalaman yang datang karena besarnya hadiah yang ditawarkan oleh kediaman Tuan Kota. Penguasa kota berdiri di udara dengan tangan di belakang punggungnya, dan tatapan tajamnya menyapu formasi luas di lembah, dan kemudian alisnya langsung menyatu. Setelah itu, dia bertanya kepada seorang pria parubaya yang mengenakan jubah kuning tanah di sisinya. Tuan Zuo, formasi yang diciptakan oleh Su Fang benar-benar mengejutkan. Bahkan wakil Tuan Kota Qin Heng di bawah komandoku dan ahli alam Daolord dari Sekte Matahari Tak Berujung dan 3 sekte misterius tertinggi dibunuh oleh Su Fang melalui formasi tersebut. Bolehkah saya mengetahui apakah Master Zuo yakin dengan kemampuannya untuk menembus formasi ini? Dao formasi tidak bergantung pada angka untuk meraih kemenangan. Pria parubaya berjubah kuning itu mendengus dengan nada menghina ke arah formasi di lembah. Orang ini memiliki beberapa helai janggut, sosoknya kurus dan pendek, dan dia tampak sedikit celaka dan berpenampilan biasa. Tingkat budidayanya tidak terlalu tinggi dan hanya berada di tingkat menengah Daolord. Namun, penguasa kota sangat menghormati orang ini, dan jelas sekali bahwa identitas orang ini luar biasa. Penguasa kota mengelus jenggotnya dan mengangguk. Formasi yang sulit ditembus oleh kultivator biasa tentu saja tidak layak disebutkan kepada Master Formasi seperti Master Zuo dari Sekte Mistik. Selama Master Zuo mampu menerobos formasi di lembah, Su Fang, yang saat ini dalam kondisi terluka parah dan kehilangan perlindungan formasi, hanya bisa dengan patuh membiarkan dirinya ditangkap. Guru Zuo berkata dengan bangga, Dao formasi sangatlah luas dan tak terbatas, namun tetap sama. Meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menandingi saya dalam Dao formasi, di domain ilahi mendalam timur, hanya Master Formasi yang dapat melampaui saya. Penguasa kota langsung sangat gembira. Tuan Zuo kemudian meyakinkan penguasa kota. Formasi dibagi menjadi total 9 tingkat, dan sebagian besar formasi di lembah adalah formasi tingkat 1 yang paling rendah. Namun, saya adalah Master Formasi tingkat 3. Kemudian, dia berkata dengan bangga dan percaya diri, lagi pula, saya memiliki Xuan Bao yang khusus digunakan untuk menerobos formasi. Bahkan jika saya menghadapi formasi level 4, saya masih bisa menghancurkannya sekaligus. Jangan khawatir, Tuan Kota, serahkan formasi di bawah ini kepada saya. Dalam waktu kurang dari 10 hari, saya pasti akan menerobos semuanya. Penguasa kota sangat diyakinkan. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, Tuan Zuo. Ketika saatnya tiba, aku pasti akan menjanjikanmu hadiah yang bagus. Master Zuo terbang melintasi langit menuju formasi di atas lembah dan membuat serangkaian segel tangan, yang jatuh ke dalam formasi. Sesaat kemudian, serangkaian ledakan datang dari formasi tersebut, dan salah satu formasi tersebut hancur dengan ledakan yang keras. Tuan Zuo perkasa. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Formasi itu membuat kami pusing, tapi Master Zuo bisa dengan mudah menghancurkannya hanya dengan satu gerakan. Seperti yang diharapkan dari seorang Master Formasi. Su Fang seperti kura-kura di dalam toples sekarang. Sekalipun dia punya sayap, dia tidak bisa melarikan diri. Banyak kultivator bersorak keras, dan memuji Guru Zuo tanpa menahan diri. Tuan Zuo memperlihatkan ekspresi bangga dan mulai merasa sedikit sombong. Kemudian, cahaya ilahi muncul di matanya dan jatuh ke formasi. Setelah berpikir sejenak, dia membuat serangkaian segel tangan yang mempesona.
Bum bum bum. Lapisan demi lapisan formasi hancur dengan suara keras. 100 mil jauhnya dari lembah. Dongsuan Yichen dan Dongsuan Chan berdiri di udara, menyaksikan adegan ini dengan saksama. Melihat Tuan Zuo menghancurkan formasi dengan kecepatan yang mencengangkan, keduanya mulai mengkhawatirkan Su Fang. Dongsuan Chan bertanya dengan cemas, kakak senior Yichen, apa yang harus kita lakukan? Saudara Su Fang terluka parah di arena pembantaian darah, dan sekarang dia hanya bisa mengandalkan formasi untuk melindungi dirinya sendiri. Jika semua formasi dipatahkan oleh Master Formasi Sekte Mistik, bukankah dia akan berada dalam bahaya? Mari kita tunggu sebentar lagi. Jika tidak berhasil, kita harus mengambil tindakan. Kehendak lembah darah terlalu tidak adil. Saudara Su Fang telah memenangkan 100 pertempuran. Mengapa dia tidak memberinya token pembantaian darah? Kalau tidak, mengapa penguasa kota berani menyerang saudara Su Fang? Ke arah lain. Dalam kehampaan lebih dari 1000 mil jauhnya dari lembah, Huo Tianu dan selusin pembudidaya juga memperhatikan pergerakan di lembah. Setelah meninggalkan ruang arena pembantaian darah, Huo Tianu khawatir penguasa kota akan membalas dendam, jadi dia segera meninggalkan kota dan datang ke hutan belantara di luar. Para penggarap di sekitarnya semuanya berasal dari alam semesta tingkat rendah, atau keturunan dari para penggarap alam semesta tingkat rendah dari daerah sunyi yang terlantar di surga. Mereka adalah ras budak yang tertinggal di surga di wilayah Dewa Jiuxuan. Bakat budidaya ras budak yang terlantar di surga jauh lebih rendah daripada para penggarap domain Dewa Jiuxuan. Prestasi seumur hidup mereka terbatas, yang menjadi sumber diskriminasi dan penindasan. Para pembudidaya ini dapat memasuki kota kedua lembah darah, kota pembantaian bintang. Tentu saja, mereka adalah ras budak tertinggal surga yang paling menonjol di wilayah ilahi mendalam timur. Melihat Su Fang dalam bahaya, Huo Tianu dan yang lainnya khawatir, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Huo Tianu berkata dengan tegas, bakat Su Fang luar biasa, dan dia adalah seorang jenius yang tiada taraf. Selama dia bisa tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik, dia pasti akan menjadi pemimpin para penggarap alam semesta tingkat rendah seperti kita. Harapan dari apa yang disebut ras budak yang tertinggal surga di masa depan terletak pada dia. Kali ini, kita tidak boleh membiarkan penguasa kota berhasil. Meskipun ras budak yang tertinggal di surga berasal dari kalangan rendahan, kami tidak takut mati. Kemungkinan terburuknya, kami akan bertarung sampai mati dengan istana tuan kota dan mempertaruhkan nyawa kami untuk menyelamatkan Su Fang dan mengirimnya keluar dari lembah darah. Tidak mudah bagi seorang jenius yang tiada taranya untuk muncul. Bagaimana kita bisa membiarkan mereka membunuhnya? Demi keturunan kita dan harga diri kita, kita harus menyelamatkan Su Fang meskipun kita harus mempertaruhkan nyawa kita. 2750. Gemuruh. Kecepatan Guru Zuo sangat cepat. Dia dengan cepat membersihkan semua formasi di luar lembah. Tuan Zuo perkasa. Tuan Zuo tidak terkalahkan. Sanjungan orang banyak membuat Guru Zuo semakin bangga. Namun, saat Master Zuo memasuki wilayah bagian dalam lembah, kecepatan pemecahan formasi secara bertahap melambat seiring dengan pecahnya lapisan formasi. Formasi di sini bukan lagi formasi tingkat 1 tingkat terendah. Itu adalah formasi tingkat 2. Master Zuo adalah master formasi tingkat 3. Secara logika, formasi tingkat 2 seharusnya tidak menjadi masalah baginya. Namun, semua master formasi memiliki kekuatannya masing-masing. Beberapa ahli dalam formasi ilusi. Ada yang pandai dalam formasi pertahanan, formasi serangan, dan formasi perangkap. Ada juga beberapa master formasi yang berspesialisasi dalam beberapa formasi kuno yang sangat langka. Kill 11. Formasi tingkat 2 yang dibuat Su Fang di lembah tidak hanya banyak, tetapi juga bertumpuk satu sama lain. Ada juga berbagai macam formasi. Beberapa di antaranya sangat langka sehingga bahkan Master Zuo, master formasi kelas 3, harus berpikir keras dan menyimpulkan dalam waktu lama. Setelah berkali-kali mencoba, dia hanya bisa mematahkannya. Formasi yang begitu banyak tidak dapat dibuat oleh master formasi yang hanya mempelajari formasi setengah jalan. Su Fang itu, bisakah dia menjadi master formasi dari wilayah ilahi mendalam utara? Kesombongan di wajah Tuan Zuo telah lenyap. Butir-butir keringat mulai terlihat di keningnya. Melihat ini, penguasa kota bertanya dengan cemas, Tuan Zuo, apakah Anda dalam masalah? Bukankah akan memalukan bagi seorang master formasi jika dia dibingungkan oleh formasi yang diciptakan oleh seorang kultivator Dao sejati? Master Zuo mendapatkan kembali sikap arogannya dan berkata dengan nada mendominasi, itu hanyalah formasi tingkat 2. Bagaimana bisa itu menjadi masalah bagiku? Aku hanya sedikit lelah. Saya akan istirahat sebentar. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk menghapus semua formasi. Penguasa kota berkata, saya mengerti. Tuan Zuo, mohon istirahat sejenak. Anda tidak perlu terburu-buru selama 1 atau 2 tahun. Menghancurkan formasi paling banyak menghabiskan roh primordial. Meskipun roh primordial guru formasi jauh lebih kuat daripada roh kultivator biasa, roh primordial guru Zuo secara alami habis setelah menghancurkan begitu banyak formasi.
Huff, tunggu sampai aku pulih. Aku pasti akan menghancurkan semua formasi sekaligus. Tuan Zuo tersenyum bangga. Ia segera duduk bersila di udara di atas lembah, menelan pil, dan memejamkan mata untuk memulihkan diri. Suara mendesing. Sesosok muncul dari formasi di lembah. Itu adalah roh primordial Su Fang. Tatapan Su Fang yang menghina menyapu Guru Zuo, penguasa kota, dan banyak kultivator. Dia tertawa dingin. Apakah itu Dharmakaya Su Fang? Brengsek, berapa banyak Dharmakaya yang dia miliki? Tuan kota dapat melihat kehebatan roh primordial Dharmakaya Su Fang. Selain tubuh fisik, kultivator biasa hanya dapat mengembangkan satu jenis tubuh Dharma. Mengolah Dharmakaya tidak hanya dibatasi oleh bakat dan metode budidaya seseorang, tetapi juga besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan Dharmakaya membatasi jumlah Dharmakaya. Hanya seorang jenius tak tertandingi dari paviliun surgawi mendalam timur seperti Dong Xuan Jun yang memiliki bakat alami dan sumber daya untuk mengolah 6 avatar sebelum melangkah ke alam Daolord. Su Fang, seorang kultivator dari alam semesta tingkat rendah, sebenarnya telah menampilkan begitu banyak Dharmakaya. Apalagi setiap Dharmakaya luar biasa. Bagaimana mungkin penguasa kota tidak terkejut? Su Fang memandang tuan kota dan mencibir. Awalnya aku bermaksud menyelamatkan nyawamu, tapi kamu dengan ceroboh menyerahkan dirimu kepadaku. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain membunuhmu. Tuan kota berteriak dengan aura pembunuh. Kamu akan menjadi tawananku. Beraninya kamu menyombongkan diri tanpa malu-malu. Kamu ingin menekan Su Fang hanya dengan orang sepertimu. Su Fang mencibir lagi. Lalu dia memandang Tuan Zuo. Level formasimu tidak buruk. Jika kamu tunduk padaku, Su Fang, aku akan membiarkan level formasimu naik ke level lain. Tuan Zuo menjadi marah. Aku adalah Grandmaster formasi dari Sekte Mistik. Klan budak yang terlantar di surga ingin aku tunduk. Mari kita lihat betapa sombongnya kamu setelah aku menghancurkan semua formasi kamu. Kamu bisa menghancurkan formasiku. Jiwa baru lahir Su Fang, Dharmakaya, terkekeh. Dia mengulurkan tangan dan mengambil beberapa batu ilahi. Dia menggulungnya ke dalam kehampaan dan mengaturnya dalam pola yang aneh. Kemudian, jiwa Dharmakaya yang baru lahir Su Fang melepaskan jiwa Dharmakaya yang baru lahir dan menyelimuti batu ilahi. Zzzz. Batu ilahi segera meledak dengan energi. Mereka terjalin dan dengan cepat membentuk formasi. Kemudian, jiwa baru lahir Dharmakaya Su Fang terus menciptakan lebih dari 100 formasi dalam satu tarikan napas. Mereka menutupi area yang baru saja dihancurkan oleh Master Zuo. Saya ingin melihat apakah Anda dapat menghancurkan formasi lebih cepat atau saya dapat membuatnya lebih cepat. Jiwa baru lahir Dharmakaya Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Kemudian, ia tersapu oleh kekuatan ilahi dari formasi tersebut dan mundur ke dalam formasi yang luas. Tuan Zuo terkejut. Dia sangat ahli dalam formasi dan kecepatan dia mengaturnya sangat cepat. Seolah-olah itu ada di ujung jarinya. Orang ini juga pasti seorang Grandmaster formasi. Selain itu, dia harus menjadi Grandmaster formasi dari alam ilahi mendalam utara. Ekspresi Tuan Kota juga berubah menjadi serius. Dia bertanya, bisakah Anda melakukannya, Tuan Zuo? Beraninya kamu mengatakan bahwa aku tidak bisa melakukannya. Tuan Zuo tampak tidak senang. Lalu, dia berkata dengan bangga, kapan aku bilang aku tidak bisa melakukannya? Tentu saja saya bisa melakukannya. Tidak peduli apa, dia tidak boleh kehilangan muka. Master Zuo mengabaikan kelelahan jiwa Dharmakaya yang baru lahir dan mencoba menghancurkan formasi lagi. Namun, setiap kali Master Zuo memecahkan formasi, jiwa Dharmakaya yang baru lahir Su Fang akan segera membuat formasi baru. Terlebih lagi, kecepatan dia menciptakan formasi jauh lebih cepat daripada Master Zuo. Semakin banyak keringat bercucuran di dahi Guru Zuo. Wajahnya semakin pucat. Dia tidak lagi memiliki peran sebagai Grandmaster. Para penggarap di luar lembah juga menyadari bahwa Tuan Zuo benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Su Fang. Tidak ada lagi kata-kata sanjungan atau pujian. Sebaliknya, hinaan dan cemoohan mulai terdengar dari kerumunan kultivator. Beraninya kamu mengejekku. Tuan Zuo tidak bisa menjaga wajahnya tetap lurus. Dia menjadi marah karena malu dan mengeluarkan kartu asnya. Tuan Zuo menyatukan kedua telapak tangannya dan tiba-tiba memisahkannya. Suan guang hitam keluar dari sela-sela telapak tangannya. Itu adalah tanduk hitam. Tidak ada yang tahu tanduk binatang aneh itu terbuat dari apa. Ada lingkaran berwarna merah darah di atasnya dan memancarkan aura jahat. Tuan Zuo mengeluarkan Suan guang. Namun, ada sedikit keraguan di matanya. Jelas sekali dia harus membayar mahal untuk mengaktifkan Suan guang ini. Suan guang tertinggi dari Guru Zuo pasti akan mampu menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Penguasa kota dapat merasakan kehebatan Suan guang ini dan memujinya dengan keras di udara. Semangat Guru Zuo terangkat. Dia tidak lagi ragu-ragu dan mengeluarkan seteguk darah. Kemudian, dia melepaskan sebuah pemikiran ke dalam tanduk hitam. Merayu, merayu, merayu. Tanduk hitam itu berputar dengan cepat dan mengeluarkan serangkaian suara yang mengejutkan.
Itu membuat jiwa semua penggarap gemetar. Mereka merasa bahwa tanduk hitam telah melubangi kemauan dan jiwa asal mereka. Suara mendesing. Xuan Guang bertanduk hitam melesat. Kemanapun ia pergi, kekuatan yang dapat mendistorsi dan menghancurkan segalanya menembus lapisan demi lapisan formasi. Kemudian, ia mulai pecah. Gemuruh. Formasi luas di lembah semuanya hancur, memperlihatkan seluruh lembah. Dia memiliki formasi Xuan Guang yang sangat kuat. Mengesankan, master formasi yang diundang oleh penguasa kota memang sesuatu. Doppelganger jiwa baru lahir Su Fang juga terkejut. Dia melirik Xuan Guang hitam dan kemudian menghilang ke dalam gua tempat tinggal di lembah dalam sekejap. Suara mendesing. Xuan Guang hitam yang diubah dari Xuan Guang bertanduk hitam ditangkap di tangan Guru Zuo dan tersedot ke dalam tubuhnya melalui telapak tangannya. Wajah Tuan Zuo pucat, tanpa bekas darah. Tubuhnya gemetar dan dia tampak seperti akan pingsan. Jelas sekali bahwa dia telah membayar mahal untuk mengaktifkan Xuan Guang ini. Penguasa kota terkejut dan gembira. Dia berteriak keras, Master Zuo memang master formasi kelas 1 di wilayah ilahi Xuan Timur. Tidak akan lama lagi kamu akan menjadi Grand Master formasi. Para penggarap di sekitar Tuan Kota dan para penggarap di sekitarnya juga penuh dengan pujian. Mereka memandang Guru Zuo dengan mata penuh hormat. Tuan Zuo memaksa dirinya untuk tetap berada di udara. Dia mengangkat kepalanya dan wajahnya penuh kebanggaan dan kepuasan. Astaga, astaga. Penguasa kota memimpin lebih dari 1.000 petani ke lembah dan mengepung gua tempat tinggal Su Fang. Penguasa kota berteriak dengan dominan, Su Fang, kamu sekarang adalah kura-kura di dalam toples. Mengapa kamu tidak keluar dan menyerah? Suara mendesing. Dua sosok keluar dari batas gua tempat tinggalnya. Ketika penguasa kota dan para penggarap lainnya melihat wajah kedua orang ini dengan jelas, ekspresi mereka langsung berubah. Wakil Tuan Kota Qin. Bukankah itu ahli tak tertandingi dari Great Sun Limitless Sect? Selain Dongxuan Yichen, tidak ada yang tahu bahwa Qin Heng dan Wu Meng telah ditundukkan oleh Su Fang. Mereka mengira telah dibunuh oleh Su Fang. Sekarang keduanya muncul di gua tempat tinggal Su Fang pada saat yang sama, hal itu segera menimbulkan gelombang keterkejutan dan seruan. Penguasa kota langsung mengerti dan berteriak pada Qin Heng, beraninya kamu mengkhianatiku dan bergabung dengan Su Fang. Qin Heng berkata, kamu, penguasa kota kedua dari kota pembantaian bintang, hanyalah boneka yang dikendalikan oleh ahli paviliun Xuan Timur. Bagaimana aku bisa bersedia dikendalikan olehmu? Bakat guru Su Fang luar biasa dan masa depannya tidak terbatas. Dia pasti akan menjadi ahli tiada taraf yang akan mengejutkan Dongxuan di masa depan. Merupakan keberuntungan saya untuk tunduk padanya. Wu Meng mengangguk dan berkata, itu benar. Merupakan keberuntungan besar bagi kami untuk bisa tunduk pada Tuan. Penguasa kota sangat marah. Pengkhianat tak tahu malu. Para penggarap di belakang kediaman Raja Kota semuanya memarahi dan mengutuk juga. Qin Heng tidak bergerak dan berkata, Tuan Kota, Anda telah menyinggung Tuan lagi dan lagi. Anda tidak bisa lepas dari kematian. Demi hubungan masa lalu kita, saya menyarankan Anda untuk berlutut dan mengakui dosa-dosa Anda agar segera menguasainya. Saya akan memohon belas kasihan atas nama Anda. Mungkin Anda masih bisa mempertahankan hidup Anda. Penguasa kota berteriak dengan keras, Qin Heng, saya melihat bahwa Anda telah dikendalikan oleh sihir Su Fang. Bagaimana Anda bisa mengatakan hal-hal konyol seperti itu? Karena kamu telah mengkhianatiku, tidak hanya Su Fang, aku juga akan menaklukkanmu dan menguliti kalian semua hidup-hidup. Dia kemudian memerintahkan para penggarap di sampingnya dengan suara penuh dengan niat membunuh, taklukkan Su Fang. Jika kalian tidak dapat menangkapnya hidup-hidup, kalian harus mati. Banyak pembudidaya bergegas ke gua tempat tinggalnya, mencoba untuk mengalahkan satu sama lain.